Gadis kecil ini adalah Sang Ji. Hari itu di sekolah karena terus-menerus mengamati burung di pohon, dia tidak memperhatikan pelajaran. Lalu dia dimarahi gurunya. Sang Ji sangat kesal pada guru itu sehingga ketika duduk dia menggambar karikatur guru yang sedang mengajar. Karena itu pula dia disuruh berdiri oleh guru untuk diperingatkan dan memanggil orang tuanya. Saat pulang sekolah, teman lamanya Yin Zhenru datang memanggilnya untuk pergi ke toko buku karena dia diminta oleh Fu Zhenqiu untuk mengajak Sang Ji. Tapi karena suasana hatinya sedang tidak baik hari itu, dia menolak. Meskipun Fu Zhenqiu datang memanggil, dia mengabaikannya dan pergi. Kalau Duan Jiasu sedang pulang dari tempat yang jauh untuk membantunya, dia ditolak mentah-mentah. Setelah itu, apapun yang dia kirim pesan, kakaknya Sang Yan hanya akan membuatnya sangat putus asa. Ketika dia pulang dan berniat mengakui kepada ibunya bahwa dia dipanggil orang tua, ibunya menyuruhnya membawa buah ke kamar kakaknya. Sang Yan sudah pulang. Mendengar itu dia langsung berlari dengan gembira. Begitu masuk kamar, dia melihat seorang pria tampan. Sang Ji bertanya apakah kakaknya baru saja pulang dari operasi? Tepat pada saat itu, kakaknya Sang Yan baru saja selesai mandi. Sang Ji mendekatinya dan bertanya siapa pria itu. Itu adalah temannya bernama Duan Jiasu. Duan Jiasu juga mendekat dan menyapanya. Dia juga mengadu bahwa Sang Ji tidak mengenali Sang Yan. Sang Yan kemudian menggodanya bahwa dia bahkan tidak mengenali kakaknya sendiri. Melihat kedua kakak beradik itu saling menggoda, Duan Jiasu tertawa. Melihat mereka berdua akan keluar, Sang Ji segera mendekati Sang Yan dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dia minta tolong. Tapi Sang Yan masih bercanda tentang kejadian tadi dan tidak setuju. Sang Ji kemudian menggunakan jurus pura-pura menangis. Dia segera memanggil ibunya untuk mengadu bahwa kakaknya memukulnya. Akhirnya Sang Yan dimarahi ibunya dan diseret keluar. Tinggal mereka berdua di kamar. Sang Ji meminta Duan Jiasu mengambilkan tisu untuknya. Duan Jiasu bertanya apa yang ingin Sang Ji minta dari Sang Yan, dia akan membantunya bicara. Tapi Sang Ji yakin dia akan ditolak. Tiba-tiba Sang Ji mendapat ide bagus. Dia lalu bertanya apakah besok Duan Jiasu luang? Dia berkata jika tidak luang pun harus diluangkan. Duan Jiasu pun merasa gadis kecil ini sangat menarik. Dia bilang itu karena Duan Jiasu mengadu pada kakaknya tadi. Jadi sekarang jadi seperti ini, Duan Jiasu pun hanya bisa menyerah dan menyuruhnya bicara. Dia pun jujur mengatakan bahwa dia tidak memperhatikan saat pelajaran. Tapi dia masih bisa mengerjakan soal-soal itu. Dia belum sempat bertanya apakah Duan Jiasu setuju, Sang Yan sudah masuk dan menyuruh mereka berdua keluar agar dia bisa berganti pakaian. Saat berjalan keluar, dia masih berusaha meyakinkan Duan Jiasu. Tapi Duan Jiasu terus menyuruhnya meyakinkan Sang Yan. Saat pergi, melihat ekspresinya yang penuh harapan seperti jangkrik, Duan Jiasu bertanya nama, usia, dan nomor kelasnya. Dia setuju akan datang besok, dan begitu saja waktu berlalu dengan cepat. Sang Ji sekarang sudah SMA dan lebih dewasa. Hari itu Duan Jiasu pulang dari jauh, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia berusaha menyapa tetapi dia terus mengabaikannya. Saat makan pun mereka tidak lupa saling menggoda. Sang Yan meminjam mobil ayahnya untuk pindah ke asrama universitas sore ini. Dia meminjamnya untuk membawa barang-barangnya dan temannya. Mendengar ini, Sang Ji langsung teringat pada Duan Jiasu dan bertanya siapa itu. Dia bahkan mengambilkan makanan untuk Sang Yan lalu berkata akan datang membantunya membereskan kamar. Semua orang di rumah langsung terkejut bertanya apakah dia demam atau apa. Meskipun Sang Yan menolak, dia tetap bersikeras berbicara dengan ibunya. Ibunya juga menyuruhnya untuk membantu. Sang Yan terpaksa setuju. Sore itu Sang Ji datang ke asrama universitas. Sang Yan langsung menyebutkan nomor kamar agar dia naik sendiri. Saat sedang mencari-cari, dia melihat mobil ayahnya sehingga dia pergi melihatnya. Ketika dia sedang memeluk boneka beruang, Duan Jiasu datang dari belakang bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia langsung mengenalinya, dan Sang Ji pun tergagap-gagap melihatnya. Setelah beberapa saat berbicara, Duan Jiasu memintanya memegang barang-barang untuk dibawa ke asrama. Di atas, dia melihat Duan Jiasu sedang bermain game lalu menegurnya. Teman sekamar Sang Yan juga ada di sana, bernama Qian Fei. Satu orang lagi juga datang ingin menyapa tapi dihentikan oleh Sang Yan. Duan Jiasu memanggilnya adik kecil untuk duduk di sana. Dia langsung memasang wajah cemberut dan mengatakan dia bukan anak kecil lagi. Duan Jiasu akhirnya memanggilnya adik. Untuk merayakan kepindahan hari ini, mereka akan makan bersama. Tapi karena Duan Jiasu sibuk harus bekerja, dia tidak bisa ikut. Sang Ji menggoda kakaknya bertanya apakah ada orang di sekolah yang mengejar kakaknya. Di rumah Sang Yan sering mengatakan banyak orang menyukainya. Saudara-saudara itu langsung tertawa dan mengolok-oloknya. Sebelum pergi,
Duan Jiasu memberikan boneka rubah kepada Sang Zi. Dia setelah itu juga tidak ikut makan bersama yang lain dan pulang. Malam itu ketika Duan Jiasu pulang kerja, Sang Yan mengatakan Sang Zi melupakan sesuatu. Dia menelepon Sang Zi dan menyuruh Duan Jiasu berbicara. Dia bilang dia lupa tugasnya di tempat Duan Jiasu. Tapi jika besok malam baru datang, dia tidak akan sempat menyerahkan. Duan Jiasu pun mengerti bahwa dia ingin dia membantunya. Dia lalu menutup pintu dan menguliahi Sang Zi sebentar. Setelah itu dia bilang besok Sang Zi datang ke terminal bus lebih awal. Dia akan mengajarinya agar dia sempat mengerjakannya untuk diserahkan. Mendengar itu, Sang Zi sangat senang, kembali ke masa kecilnya saat orang tua dipanggil. Karena orang tua Sang Zi tak kunjung datang, guru menyuruhnya memanggil mereka ke kantornya. Dia terus duduk menunggu, sampai akhirnya dia pulang dengan kesal seperti akan menangis. Tiba-tiba dia tersandung, saat itu dia melihat bayangan seseorang yang datang. Itu adalah Duan Jiasu, karena Sang Zi tidak tahu harus datang jam berapa jadi dia ingin seperti itu. Sang Zi saat ini sedang menunggu di samping mobil dan tidak melihat Duan Jiasu datang. Dia pun menyumpahi jika Duan Jiasu tidak datang maka dia akan lajang seumur hidup. Tanpa diduga Duan Jiasu muncul di sampingnya, lalu mereka berdua pergi ke sebuah kedai sarapan untuk mengerjakannya bersama. Ketika Duan Jiasu memanggilnya, dia terus melirik. Melanjutkan cerita tentang pertemuan orang tua sebelumnya, mereka berdua datang ke ruang guru Sang Zi. Di sana juga ada Fu Zhengqiu yang sedang dihukum. Duan Jiasu berbohong bahwa orang tuanya sibuk bekerja dan tidak bisa datang. Guru langsung percaya, mereka berdua lalu pindah ke samping untuk berbicara. Guru mengatakan nilai Sang Zi sangat bagus tapi dia terus melamun di kelas. Duan Jiasu juga berpura-pura memasang wajah tegang lalu memanggilnya untuk memarahinya. Setelah puas, guru membiarkan mereka berdua pulang. Kembali ke kenyataan, Sang Zi tidak mengerjakan tugas melainkan terus memperhatikan buku yang dibaca Duan Jiasu. Mereka berdua terus belajar sepanjang sarapan. Saat tiba di depan gerbang sekolah, Duan Jiasu menyelipkan selembar kertas ke dalam tasnya. Dia mengatakan bahwa dia sudah membaca karangan Sang Zi jadi dia menulis karangan baru. Sang Zi dengan malu-malu masuk ke dalam, teman lamanya Yin Zhenru juga sudah berlari mendekatinya untuk berbicara. Tiba-tiba dua teman pria entah dari mana menghadang mereka berdua lalu pergi. Setelah itu Fu Zhengqiu sebagai tokoh utama melesat keluar dan menaburkan kek. Dia bilang minggu depan adalah ulang tahunnya jadi dia ingin Sang Zi datang. Tapi Sang Zi tidak peduli dan pergi. Yin Zhenru mengatakan akan berusaha memanggil Sang Zi untuk datang ke sana bersenang-senang. Di dalam kelas Yin Zhenru bertanya mengapa dia membawa susu padahal alergi susu. Malam itu sesampainya di rumah, dia langsung masuk kamar mengambil botol susu dan teringat kejadian pagi itu. Dia membaca karangan Duan Jiasu tentang saat pindahan barang yang penuh kekacauan. Di bagian akhir tertulis bahwa Duan Jiasu juga sangat senang bertemu Sang Zi lagi. Dia pun tersenyum dan menyimpannya seperti harta karun. Dia juga sudah berteman dengan Duan Jiasu di gadget untuk berkirim pesan. Setelah itu orang tuanya datang dan mengatakan akhir pekan akan pergi ke pernikahan yang jauh, jadi ayahnya berencana memanggil Sang Yan pulang. Tapi Sang Zi mengatakan tidak perlu karena dia tidak ingin bermain dengan kakaknya yang menyebalkan itu. Akhirnya, agar orang tuanya tidak khawatir, dia terpaksa setuju. Hari orang tuanya pergi, Sang Yan datang menjemputnya untuk makan. Tapi dipanggil-panggil tidak ada jawaban. Dia berlari mencari di seluruh ruangan tapi tidak menemukannya. Sampai akhirnya menelepon baru tahu dia sedang bersembunyi di sudut. Dia tidak mau pergi makan ketika mendengar Sang Yan akan makan bersama temannya. Sang Zi langsung berubah 180 derajat ingin ikut. Sampai akhirnya pergi baru dia kecewa karena teman itu adalah Qian Fei. Di saat dia sedih, Sang Yan datang menjemput Duan Jiasu. Sang Zi segera ceria kembali. Di dalam mobil melihat Sang Zi diam, Duan Jiasu bertanya kabar. Sang Zi baru saja menyapa. Duan Jiasu malah bertanya mengapa tidak menyapa dengan sebutan kakak tampan. Membuat suasana di dalam mobil menjadi canggung. Qian Fei langsung menekan pesona temannya itu saat tiba di pusat perbelanjaan. Sang Zi malah menyuruhnya mengantar dia ke tempat parkir tapi ditolak. Qian Fei pergi ke tempat yang sudah dipesan. Saat berjalan, dia melihat noda di rok Sang Zi. Ternyata hari itu adalah hari menstruasi sehingga dia tidak enak badan. Duan Jiasu berjalan di belakangnya untuk menutupi Sang Zi. Dia menyuruh Sang Zi untuk menunggu di toilet. Setelah itu langsung pergi ke toko yang menjual barang. Tapi karena tidak berani masuk, Duan Jiasu langsung menelepon Sang Yan untuk datang. Kedua anak laki-laki itu datang menggodanya. Begitu melihat orang lewat, mereka berpura-pura melihat barang lain. Lalu pergi ke toko, mereka tidak tahu harus membeli apa. Setelah beberapa saat, mereka berdua juga memilihkan satu gaun untuknya.
Ketika Sang Zi sedang sedih menangis, seorang gadis datang mengetuk pintu. Dia diminta oleh keduanya untuk membawakan barang. Setelah selesai berganti pakaian, dia mengatakan kepada Sang Yan bahwa dia sangat malu. Sang Yan lalu menariknya ke tempat makan. Duan Jiasu dan Qian Fei sudah menunggu. Duan Jiasu juga dengan penuh perhatian pergi mengambilkan air hangat untuknya minum. Ketika Sang Zi ingin makan po goreng, Duan Jiasu langsung mencegahnya. Dia mengatakan orang dewasa harus makan dulu, lalu perlahan mengambil semua daging sapi di piring. Itu karena dia tahu Sang Zi alergi daging sapi, makanya dia melakukan itu. Setelah makan, Sang Yan menyuruhnya bermain dengan mereka berdua. Dia akan mengambil mobil, Qian Fei lalu menariknya ke area mesin capit boneka. Begitu melihat boneka lucu, dia mencoba mencapitnya tapi tidak berhasil. Duan Jiasu datang mengatakan akan membantunya mencapit, lalu berhasil mendapatkan satu boneka di percobaan pertama. Itu membuatnya teringat kejadian sebelumnya, setelah keluar dari ruang guru. Dia sudah berjanji kepada Duan Jiasu tidak akan mengulanginya lagi. Hari ini adalah ulang tahun Fu Zhenchu, Yin Zhenru sudah berusaha menarik Sang Zi pergi. Ketika mereka berdua tiba di sebuah kedai makanan ringan, tak disangka Duan Jiasu sedang bekerja di sana. Duan Jiasu menyuruh mereka berdua duduk di sana. Sang Zi terus memperhatikannya bekerja dengan saksama. Ketika dia datang untuk memesan, dia memberikan uang, lalu Duan Jiasu mengatakan dia masih kurang 1 yuan. 1 yuan itu adalah biaya karena dia memperhatikannya tadi, membuat dia bingung tidak tahu harus berkata apa. Duan Jiasu menyuruhnya menyimpan uangnya, kali ini dia yang akan mentraktirnya. Saat dia sedang makan, dia mendengar percakapan Duan Jiasu dengan pemilik toko. Sepertinya Duan Jiasu sangat membutuhkan uang, rombongan Fu Zhenchu juga sudah datang. Begitu melihat Duan Jiasu, dia masih tidak tahu apa-apa dan mengira Duan Jiasu adalah kakak Sang Zi. Dia tetap berusaha menghabiskan semangkuk bubur manis yang dibuat Duan Jiasu. Saat dia baru saja keluar, dia langsung kembali. Dia pergi menemui Duan Jiasu dan bertanya apakah dia kekurangan uang. Dia mendengar percakapan tadi. Dia hanya tersenyum dan mengatakan dia masih mampu mentraktirnya. Sang Zi langsung berlari pergi. Di atas meja ada uang yang dia tinggalkan. Di tempat karaoke, semua orang merayakan ulang tahun dengan meriah. Setelah selesai mengucapkan selamat, Fu Zhenchu menggenggam tangan Sang Zi berniat menyatakan perasaannya. Belum sempat bicara, Sang Zi mengatakan dia sudah selesai mengucapkan selamat dan dia ingin pulang. Mengatakan itu, dia langsung pergi. Fu Zhenchu pun mengejarnya. Semua orang juga mencela Sang Zi yang tidak tulus sama sekali, lalu keluar. Fu Zhenchu bertanya apakah dia tidak melihat perasaannya. Dia sudah berusaha belajar di sini juga demi Sang Zi, lalu dia mengatakan dia menyukainya. Sang Zi tergagap mengatakan sekarang adalah waktu untuk fokus belajar. Ketika mereka berdua berdebat, Fu Zhenchu sudah berkaca-kaca. Tepat ketika Duan Jiasu datang, dia langsung menyapa lalu lari. Duan Jiasu mengatakan Sang Zi baru SMA tidak boleh pacaran. Tapi jika ada orang yang menyukainya, dia harus berterima kasih lalu menolak dengan halus. Jika mengatakan terus terang seperti itu akan menyakiti perasaan orang lain. Lalu dia mengeluarkan uang yang ditinggalkan Sang Zi dan mengembalikannya. Tadi Sang Zi bahkan meninggalkan uang tambahan karena ingin membantu Duan Jiasu. Dia bilang sekarang dia tidak butuh uang sebanyak itu. Agar Sang Zi tidak khawatir, dia bilang nanti kalau dia miskin, dia boleh meminjaminya uang. Setelah mengatakan itu dia pergi. Keesokan harinya di sekolah, karena masalah ulang tahun itu, Yin Zhenru mengabaikan Sang Zi. Guru mengumumkan bahwa festival olahraga sekolah akan segera diadakan di lapangan universitas. Guru lalu bertanya mengapa Sang Zi tidak ikut serta. Guru lalu menyuruhnya mendaftar lompat tinggi. Sang Zi berbohong karena lututnya sakit. Dia langsung dimarahi guru karena masih muda harus ikut olahraga. Dia pun sudah didaftarkan untuk ikut serta. Saat jam istirahat, Sang Zi datang berbicara dengan Yin Zhenru. Ingin mengajaknya berbelanja tapi langsung ditolak, membuatnya sangat sedih. Hari festival olahraga pun tiba, sebentar lagi giliran Sang Zi bertanding. Fu Zhenchu datang mengucapkan semoga berhasil. Dia pun menyuruh Fu Zhenchu semangat agar percakapan menjadi tidak canggung. Saat dia mendaftar, Sang Yan dan Duan Jiasu adalah orang yang mencatat dan membantu. Sang Yan malah menggodanya tentang tinggi badannya yang juga ikut lomba lompat tinggi. Ketika semua orang sedang pemanasan, Duan Jiasu datang memberinya topi. Mereka juga berfoto bersama. Guru Sang Zi saat SMP juga datang menonton lomba tahun ini. Ketika semua orang berhasil melompati, tibalah giliran Sang Zi. Dia melangkah maju dengan sangat gugup, tetapi ketika dia melaju ke tiang, dia berhenti karena takut. Harus melompat lagi, dia langsung melompat ke tiang.
Semua orang masih dengan antusias menyemangatinya. Sang Zi lalu mengumpulkan kekuatan dan melaju. Meskipun posisinya benar, kekuatan lompatnya tidak cukup sehingga dia terjatuh. Kaki dan tangannya berdarah, lalu keduanya menelepon dan menggendongnya. Guru SMP berlari mendekat dan tidak mengerti mengapa Duan Jiasu yang adalah kakak Sang Zi membiarkan orang asing itu menggendongnya. Keduanya terkejut, Sang Zi berbohong bahwa itu ayahnya lalu menutupi wajah Sang Yan dan berlari pergi. Di tempat medis, Duan Jiasu mengambil obat antiseptik dan memoleskannya padanya. Sang Zi mengatakan Duan Jiasu tetap yang terbaik padanya. Sementara Sang Yan selalu menggodanya, Duan Jiasu baru saja mengatakan dia terluka tadi. Sang Yan adalah orang yang paling khawatir dan cemas di sana. Sang Yan saat ini juga sudah berlari membawa air untuk mereka berdua. Lalu dia menyuruh Sang Zi naik agar dia bisa menggendongnya. Duan Jiasu memberi isyarat padanya sehingga Sang Zi pun setuju untuk naik. Tepat pada saat itu, ada orang terluka di luar lapangan. Duan Jiasu langsung berlari untuk menolong orang itu. Sang Zi berpikir bahwa Duan Jiasu mungkin baik kepada siapapun. Di akhir jam pelajaran, entah mengapa Yin Zhenru datang memanggil Sang Zi untuk berbelanja bersamanya. Sang Zi pun setuju tanpa curiga. Ketika Duan Jiasu datang menjemput sesuai janji, dia tidak melihat Sang Zi. Kedua gadis itu kini sudah sampai di sebuah jalan. Yin Zhenru mengatakan toko itu ada di gang. Sang Zi melihat ekspresi temannya tampak sangat aneh. Melihat gang di depannya, Sang Zi mengatakan di dalamnya sering ada peringatan bahaya agar tidak masuk. Yin Zhenru malah berusaha memasang wajah tidak senang lalu masuk sendirian. Karena tidak tenang, Sang Zi pun terpaksa mengikutinya masuk. Duan Jiasu masih mencari-cari dan bertanya kepada pemilik toko di sekitar. Ternyata Yin Zhenru datang ke sini karena takut akan para preman yang memeras uang. Karena tidak punya uang, dia memanggil Sang Zi untuk menanggungnya. Mereka lalu merampas dompet dan membuang buku-buku. Mereka juga mengancam besok akan membawa lebih banyak uang dan memukul wajahnya lalu pergi. Sang Zi saat ini sangat marah. Dia bertanya kepada Yin Zhenru apakah dia mengenal mereka. Yin Zhenru bahkan meminta maaf karena dia tidak punya uang makanya melakukan itu. Sang Zi mengatakan mengapa hari ini sikap Yin Zhenru terlihat aneh. Lalu mengatakan sebaiknya pulang dan beritahu orang tua, mengapa harus takut pada mereka. Ketika Yin Zhenru ingin mengikutinya untuk meminta maaf, Sang Zi langsung berteriak menyuruhnya pergi ke tempat lain. Begitu keluar dari gang, dia melihat Duan Jiasu. Sang Zi sudah berkaca-kaca. Duan Jiasu memeluknya, dan Sang Zi pun menangis terseduh-seduh. Dia pun berlari dengan gembira ke kamar, memikirkan semua yang telah Duan Jiasu lakukan untuknya. Lalu dia menulis di selembar kertas bahwa sepertinya dia sudah menyukai Duan Jiasu. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, begitu keluar Sang Zi sudah melihat kakaknya bersama Duan Jiasu dan teman-teman asrama mereka menunggunya. Sang Zi yang malu berniat lari tapi dipanggil kembali. Sang Yan menyuruhnya memimpin jalan ke gang itu. Sesampainya di depan gang, Sang Yan menyuruhnya menjelaskan tentang gerombolan gadis itu. Tapi ketika tahu itu perempuan, mereka harus berdiskusi lagi. 3 orang akan masuk ke gang dan 1 orang tetap bersama Sang Zi. 3 gadis itu saat ini masih santai dan berniat merokok. Sang Yan langsung mengambil bungkus rokok dan menginjaknya hingga hancur. Lalu mereka kembali membicarakan tentang bagaimana mereka berani merampas uang adik perempuannya. Gadis itu masih berusaha membantah bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi melihat wajah Sang Yan yang penuh amarah mendekat, dia ketakutan dan mengatakan akan mengembalikannya, lagi pula hanya 50 yuan. Tetapi bagi Sang Yan, meskipun hanya 2 yuan, jika berani menyentuh adiknya, hanya ada kematian. Mereka pun mengembalikan dompetnya. Duan Jiasu lalu maju dan bertanya siapa ketua kelompoknya. Dia lalu berjalan di depan gadis itu, membuatnya takut setengah mati hingga terduduk di tanah. Dia mengatakan di masa depan, belajarlah yang benar dan jangan lagi melakukan hal-hal seperti ini. Lalu dengan gembira memberikan dompetnya kepada Sang Zi. Keesokan harinya di kelas, guru mengumumkan bahwa Yin Zhenru akan pindah sekolah karena kekerasan di sekolah. Sebelum pergi, dia meninggalkan sepucuk surat untuk Sang Zi. Setelah itu menangis dan pergi, Sang Zi pun membukanya dan ternyata itu adalah surat permintaan maaf. Tidak lama kemudian, tibalah ujian menulis, topiknya tentang impianmu. Hari itu ketika di rumah, orang tua Sang Zi naik ke kamar ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ayahnya mengeluarkan kertas nilai Sang Zi. Semuanya baik-baik saja kecuali mata pelajaran fisika yang hanya mendapat 66 poin. Namun Sang Zi senang karena dia membenci mata pelajaran ini. Setiap kali di kelas dia selalu tidur dan tidak mendengarkan pelajaran.
Mereka berdua juga sudah berdiskusi dengan wali kelas dan memutuskan untuk mencarikan guru les fisika untuknya. Dan orang itu tidak lain adalah Sang Yan. Dia terlihat bodoh tetapi sebenarnya sangat pandai dalam mata pelajaran ini. Tapi watak kakak beradik itu berbeda, baru belajar sebentar sudah marah dan bertengkar. Akhirnya harus mengambil keputusan untuk mengganti guru les. Malam itu ibunya datang dan mengatakan besok pagi guru les akan datang. Sang Zi berpikir untuk bangun pagi-pagi dan kabur. Guru les melihatnya sulit diatur dan pergi. Keesokan harinya karena begadang dia bangun kesiangan. Tapi melihat keluar tidak ada guru les yang datang. Di dapur dia berpikir Sang Yan sedang memasak. Dia lalu mengatakan guru les baru di hari pertama sudah terlambat, mungkin etos kerjanya bermasalah. Dia menyuruh Sang Yan bilang saja pada orang tua untuk menunggu setelah Imlek baru mencarinya. Tepat saat itu Sang Yan turun dari lantai atas. Sang Zi langsung khawatir bertanya siapa itu dan ternyata tidak lain adalah Duan Jiasu. Dia juga sudah selesai memasak mie jadi dia menyuruh mereka berdua datang makan. Sang Zi ingin mencari celana untuk dipakai tapi dia tetap pergi dan duduk. Duan Jiasu sudah mendengar semuanya tapi tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggodanya. Di kamar, dia dengan senang hati memegang buku-bukunya bersiap untuk belajar. Turun ke bawah, dia melihat Duan Jiasu sedang bermain game bersama Sang Yan. Duan Jiasu mengatakan baru saja selesai makan jadi istirahat sebentar. Sang Zi mengiyakan lalu lari ke dapur mengambil buah-buahan untuk Duan Jiasu. Tak disangka dia malah mengambil semangka dan alat penghancur, membuat mereka berdua pasrah. Ketika mereka berdua sedang bermain game yang seru, Sang Zi mengambil kamera ingin memotret Duan Jiasu secara diam-diam. Tak disangka dia terlalu fokus sampai terkikik. Duan Jiasu melihatnya dan bahkan berpose untuknya. Saat mereka berdua bersiap untuk belajar di kamar Zeng Yan, Jiasu memintanya untuk menunjukkan apakah foto sebelumnya bagus. Zeng Zi dengan malu-malu mengalihkan pembicaraan ke pelajaran. Dia menyuruhnya mengeluarkan pekerjaan rumahnya untuk dilihat dan dia masih salah dalam pengetahuan dasar. Selama pelajaran, Jiasu mengajar dengan sangat menarik sehingga dia bisa lebih fokus belajar. Dia mengatakan bahwa selama liburan musim dingin dia akan mengajar 3 sesi seminggu. Zeng Zi bahkan berseru bahwa itu terlalu sedikit, yang membuatnya penasaran karena dia tidak suka mencari guru privat. Tapi sekarang dia ingin belajar seperti itu, dia juga punya pertanyaan. Yaitu mengapa dia belajar di Nanyu dan bukan di kampung halamannya, hihi. Ternyata impian Jiasu adalah membuat perusahaan game. Di Nanyu, bidang ini sangat berkembang, jadi saya datang ke sini. Keesokan harinya, ketika Jiasu terlihat lelah. Karena dia harus bekerja shift malam, Zeng Zi segera menyuruhnya pergi istirahat sendirian. Saat itu, dia akan menyelesaikan soal agar dia bisa memeriksanya. Jiasu juga setuju, ketika dia tertidur lelap, dia diam-diam mengambil kunci jawaban untuknya. Beberapa jam kemudian, ketika Jiasu bangun, dia melihat Zeng Zi sedang menggambar sesuatu. Dia bertanya dan dia bilang dia malas, melihat tumpukan pekerjaan rumah yang dia kerjakan, Jiasu melihat bahwa dia semakin mundur dalam pelajaran. Zeng Zi bahkan menghiburnya untuk lebih percaya diri. Bagaimanapun, dia mengajar dengan sangat baik tetapi karena dia tidak dapat menyerapnya. Jelas karena dia menganggap fisika sangat membosankan. Jiasu memikirkan cara dia pergi berbicara dengan Zeng Yan. Keesokan harinya, dia akan pergi ke Museum Sains bersama Zeng Zi agar dia bisa lebih menyukai mata pelajaran tersebut. Keesokan harinya, ketiga orang itu pergi ke museum, tetapi Zeng Yan tidak ingin berkeliling tetapi malah bermain di internet. Dan di dalam, Jiasu terus memperkenalkan kepada Zeng Zi tentang perosotan yang berisi rumus-rumus fisika. Melihat dia terlihat cukup bosan, dia menyuruhnya untuk bermain. Begitu dia meluncur ke bawah, dia bersenang-senang. Kemudian mereka berdua pergi untuk mencoba semua jenis permainan tentang mata pelajaran. Mereka berdua juga berjanji untuk berjuang demi impian mereka. Di luar, Zeng Zi bertanya apakah dia tidak bisa mencintai siapapun. Dia tidak begitu mengerti dan bertanya mengapa. Dia menjelaskan bahwa jika dia mencintai seseorang, itu akan memengaruhi impiannya. Dia juga mencontohkan temannya. Kakak temannya punya pacar tapi tidak memperlakukannya dengan baik. Tapi sebenarnya tidak ada teman sama sekali. Jiasu setuju jika dia menemukan pacar, dia akan menemukan seseorang yang memperlakukannya dengan baik. Mendengar itu, dia semakin sedih. Mereka berdua juga bertemu dengan Zeng Yan yang sedang menunggu di gerbang. Saat ini, Jiasu juga memiliki pekerjaan perbaikan perangkat lunak. Dia terkait dengan orang yang mengurus kursi agar mereka berdua bisa pulang duluan. Tapi begitu sampai di rumah, dia mencari-cari tapi tidak menemukan buku gambarnya. Itu adalah buku dari kecil hingga dewasa yang berisi gambar-gambar momennya bersama Jiasu. Dipikir-pikir lagi, mungkin dia meninggalkannya di museum saat mereka pergi.
Dia segera menelepon staf di sana. Memang benar mereka telah menemukannya dan memberikannya kepada Jiasu. Itu membuatnya semakin pusing. Keesokan harinya, Jiasu mengantarkan buku itu kepada Zheng Yan untuk diberikan kepadanya. Melihat dia tidak meneleponnya, mungkin Jiasu sudah melihatnya. Hari itu Zheng Yan kembali ke asrama. Dia sangat pusing karena adik perempuannya memiliki pacar online. Jiasu juga memperhatikan dan mengatakan dia akan datang besok untuk berbicara dengannya. Dia menyewa guru les. Zheng Zi khawatir apakah Jiasu akan percaya cerita pacarnya yang dia buat-buat. Jiasu datang untuk berbicara dengannya. Dia bertanya tentang riwayat hidup orang itu. Sampai dia tahu dia berusia 20 tahun dan belum tahu dia belum 18. Kemudian dia berhenti dan duduk langsung untuk berbicara. Dia memintanya memasukkan nomor telepon tetapi dia tidak punya. Jiasu mulai menasihatinya untuk tidak berkencan sebelum SMA. Jadi, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di universitas. Zheng Zi hanya mengatakan itu karena dia tidak tahan godaan. Itu karena jika dia punya pacar, dia juga ingin dicintai. Jiasu juga setuju. Dia hanya mengatakan tentang pacar Zheng Zi itu. Dia menyuruhnya untuk tidak menemuinya sampai dia melewati masa remajanya. Selama sisa liburan musim dingin, mereka berdua selalu belajar keras bersama. Tidak lama setelah Jiasu menilai, nilainya mencapai 97 dari 100. Dia mengatakan dia telah membuat kemajuan seperti itu sehingga dia tidak akan datang mengajar lagi nanti. Jika ada yang tidak dia mengerti, dia bisa mengirim pesan padanya. Zheng Zi sangat sedih tetapi harus setuju. Jiasu berjanji setiap ujian jika dia mendapat nilai tinggi, akan ada hadiah. Ketika dia pulang, orang tua Zheng Zi memanggilnya untuk merayakan malam tahun baru bersama besok malam. Tetapi Jiasu menolak karena ada kegiatan di sekolah. Zheng Zi berlari ke kamar mencari amplop dan celengan. Dia merasa jika memberi amplop merah kepada Jiasu, itu akan aneh. Jadi dia mengeluarkan kertas dan menulis ucapan tahun baru lalu memasukkannya ke dalam amplop merah. Turun ke bawah menunggu saat tidak ada orang dan Jiasu tidak memperhatikan. Dia telah memasukkan amplop merah ke dalam saku Jiasu. Keesokan harinya, seluruh keluarga merayakan tahun baru bersama di acara pemberian amplop merah. Zheng Zi dan Zheng yang berpura-pura mengucapkan selamat kepada orang tua mereka. Tetapi mereka membaca dengan campur aduk dan bertengkar. Zheng yang melihat amplop merah tebal adiknya dan merasa kesal. Di dalam amplop merah itu adalah ponselnya yang disita karena kasus pacar online-nya. Saat sedang makan, ponselnya berdering. Semua orang menatapnya dengan saksama. Zheng Zi harus mengatakan itu adalah Jiasu agar mereka tidak curiga. Dia mengiriminya pesan ucapan selamat tahun baru. Dia juga membalas ucapan selamat kepadanya. Jiasu saat itu sedang bekerja sendirian di asrama. Tiba-tiba telepon dari rumah sakit kota Yi berdering. Mereka mengatakan bahwa ayahnya menderita infeksi paru-paru parah. Dia harus datang untuk menandatangani surat persetujuan. Jiasu segera membawa barang-barangnya dan pergi malam itu juga. Tidak lama kemudian, Zheng yang memberinya kotak hadiah dari Jiasu sebagai hadiah atas nilainya yang tinggi. Zheng Zi masih belum tahu tentang kepergian Jiasu. Ketika mendengar kakaknya berkata begitu, dia sangat sedih mengapa Jiasu tidak memberitahunya. Sama seperti saat kecil, dia selalu ingin pergi ke tempat Jiasu tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa bertanya kepada Zheng Yan apakah dia akan pulang agar Jiasu bisa ikut. Ketika dia menelpon Zheng Yan dan mendengar Jiasu juga akan datang ke rumahnya malam ini. Dia dengan gembira menutup telepon. Sesampainya di rumah, Zheng Zi sangat menanti. Begitu mendengar suara di luar, dia langsung senang. Tetapi melihat dia pulang sendirian dan pergi dengan sedih. Jiasu tidak bisa datang karena sibuk bekerja di perpustakaan. Kembali ke kenyataan, Zheng Zi juga telah membeli hadiah balasan untuk Jiasu. Dia membuka barang yang dikirimkan Jiasu kepadanya, itu adalah boneka beruang. Dia menelepon untuk mengucapkan terima kasih dan meminta alamat untuk mengirimkan hadiah kembali. Jiasu menyuruhnya untuk menyimpan uang sakunya. Dia hanya menerima ketulusan hatinya saja sudah cukup. Zheng Zi akhirnya menyembunyikan hadiah itu untuk diberikan pada upacara kelulusan universitas mereka nanti. Saat itu, seseorang mengetuk pintu Jiasu. Begitu dia membuka pintu, itu adalah seorang gadis. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Gadis itu memberinya amplop berisi uang, mengatakan bahwa ayahnya sedang dalam kesulitan besar dan dia ingin membantu. Jiasu hanya mengucapkan terima kasih tanpa menerimanya. Gadis itu bertanya tentang upacara kelulusannya dan dia juga ingin datang. Jiasu hanya tersenyum dan berkata itu hanya akan merepotkannya. Gadis itu mengerti dan pergi dengan sedih. Pada hari upacara kelulusan, Zheng Zi datang bersama ayahnya.
ayahnya bertanya kepada Jiasu tentang pekerjaannya. Dia memutuskan untuk kembali ke Yihi dan mendirikan perusahaan di sana. Ketika hanya ada mereka berdua, Zheng Zi memberinya buket bunga. Dia baru saja akan mengeluarkan hadiah ketika Jiasu mengucapkan selamat kepadanya sehingga dia tidak sempat memberikannya. Melihat teman-teman Jiasu berpisah, mungkin tidak akan bertemu lagi nanti, membuatnya ikut sedih. Jiasu mengatakan dia pasti akan sering mengunjunginya. Lalu dia meminta seorang teman untuk mengambil foto mereka berdua. Malam itu adalah pesta kelulusan, semua orang minum dengan gembira. Jiasu membuka ponselnya dan melihat banyak panggilan tak terjawab dari gadis bernama Zhenru bersama dengan pesan yang mengucapkan selamat atas kelulusannya. Zheng Yan, setelah beberapa saat minum, sudah lemas dan Jiasu harus membawanya pulang. Zheng Yan berkata bahwa dia harus mengunjungi saudara-saudaranya di masa depan, dan seluruh keluarga sudah bangun dan turun. Karena sudah larut, dia menyuruhnya untuk tinggal di kamar Zheng Yan, lalu meminta Zheng Zi mengambilkan baju ganti untuk Jiasu. Malam itu, ketika Zheng Zi pergi minum air, dia melihat Jiasu duduk termenung sendirian. Dia sedang memikirkan apa yang dikatakan dokter rumah sakit. Kondisi ayahnya berangsur-angsur stabil tetapi sangat mungkin untuk kambuh lagi. Gadis Henru juga mengirim pesan menanyakan apakah dia bisa melihat fotonya dengan toga kelulusan. Jiasu tidak peduli dan mengabaikannya. Zheng Zi datang untuk bertanya. Dia merasa sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, jadi dia menyuruhnya untuk mengatakannya, itu akan lebih baik. Jiasu tidak ingin dia khawatir dan tidak menceritakannya. Mereka berdua hanya duduk bersebelahan tanpa bicara. Setelah lama, Jiasu berkata bahwa dia berutang banyak pada banyak orang. Zheng Zi berjanji bahwa nanti ketika dia dewasa, dia akan bekerja dan membantunya membayar utangnya. Sebenarnya, dia tidak berutang uang. Dia naik ke kamar dan menulis di selembar kertas tentang bagaimana dia akan membantu Jiasu membayar uang nanti dan memasukkannya ke dalam vas. Keesokan paginya, Jiasu telah pergi, Zheng Zi berdiri di lantai atas mengamati punggungnya. Jiasu mengirim pesan mengatakan dia harus mengirimkan nilai ujiannya kepadanya nanti. Zheng Zi juga menyuruhnya untuk mengingat janjinya tentang kekasih itu. Hari itu di sekolah, Zheng Zi melihat nilai ujian masuk Universitas Yihi. Nilai yang dibutuhkan di sana sangat tinggi sehingga dia harus berusaha lebih keras. Dia juga telah menetapkan impian barunya yaitu kuliah di Universitas Yihi. Setelah itu, Zheng Zi belajar dengan sangat giat. Peringkatnya terus meningkat. Ketika Zheng Zi hendak menakuti Zheng Yan yang sedang memasak, dia mendengar percakapannya dengan Qian Fei tentang Jiasu yang sudah punya pacar. Dia ingin bertanya pada Jiasu tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Dia pikir itu hanya bohong. Karena Jiasu telah berjanji padanya akan menunjukkan pacarnya terlebih dahulu kepadanya. Jadi, keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, Zheng Zi terbang sendirian ke Yihi. Zheng Yan sangat khawatir berlarian mencarinya. Dia bertanya apa yang dia lakukan di Yihi. Zheng Zi berbohong bahwa pacar online-nya yang menyuruhnya datang. Mendengar itu, dia langsung marah dan menyuruhnya diam. Dia akan memanggil Jiasu untuk menemuinya. Kemudian orang tuanya juga meneleponnya. Keduanya sangat khawatir dan menyuruhnya untuk tidak berkeliaran. Tetapi untuk duduk menunggu Jiasu datang. Dia saat ini juga sudah datang. Di belakangnya ada seorang gadis. Jiasu datang untuk memarahinya karena melupakan janjinya untuk tidak bertemu dengan kekasih online-nya. Zheng Zi sangat ingin bertanya kepadanya apakah gadis di sampingnya adalah pacarnya. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Dia mengenakan jaketnya dan bertanya apakah dia sudah bertemu dengan teman itu. Zheng Zi dengan berlinang air mata mengatakan orang itu tidak menyukainya. Orang itu menganggapnya masih terlalu muda. Dia langsung menangis tetapi hanya bisa diam meneteskan air mata. Ketika Zheng Zi masuk ke toilet, dia menangis terseduh-seduh. Diam-diam mengintip mereka berdua yang sedang berbicara membuatnya semakin sedih. Beberapa saat kemudian, dia keluar dan melihat Jiasu sedang duduk sendirian menunggu. Gadis yang tadi karena sibuk telah pergi lebih dulu. Dia meminta maaf karena tadi agak kasar padanya. Mereka berdua duduk di kursi untuk sarapan. Zheng Zi juga mengeluarkan hadiah yang telah dia siapkan ketika Jiasu lulus. Jiasu dengan senang hati membukanya dan itu adalah sebuah dasi. Dia sangat senang dan berterima kasih padanya. Ketika Jiasu pergi menerima telepon, Zheng Zi diam-diam mengambil dompetnya dan memasukkan uang hasil tabungannya. Tiket pesawat untuk pulang juga sudah dipesan oleh Jiasu. Dia berpesan agar dia tidak membiarkan hal ini memengaruhi studinya ketika dia pulang. Zheng Zi mengeluarkan boneka beruang yang dibawanya. Itu adalah boneka beruang yang Jiasu berikan padanya di taman hiburan. Dia berharap setiap hari Jiasu akan sebahagia boneka itu. Begitu tiba di bandara, Zheng Yan sudah menunggunya.
Zheng Zi pun menangis dan memeluknya. Zheng Yan menghiburnya bahwa itu hanya patah hati. Nanti juga akan lupa. Sesampainya di rumah, semua orang tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Ketika dia naik ke atas, orang tuanya langsung bertanya kepada Zheng Yan. Situasi sudah stabil, mereka memutuskan untuk menganggap dia baru saja pulang dari les tambahan. Orang tuanya juga khawatir dan memutuskan untuk menyita kartu identitasnya agar dia tidak pergi jauh lagi seperti kali ini. Di kamar, Zheng Zi mengambil barang-barang yang ditinggalkan Jiasu. Dia membaca kertas-kertas yang dia tulis, berjanji untuk membantu Jiasu. Dia menyimpannya dalam sebuah kotak dan memutuskan untuk melupakannya. Tidak lama kemudian, Zheng Zi berhasil mewujudkan impiannya. Dia berhasil masuk ke Universitas Sihi. Di sini dia memiliki teman-teman dekat di asrama. Gadis yang sedang merekam vlog seperti Nenek Tan ini adalah Ning Wei. Dia juga memiliki dua teman lagi yaitu Yusin Sang Scatter. Bersama dengan teman Ruolan. Hari itu, ketika mereka bertemu, mereka melihat seorang teman laki-laki sedang membawakan buku untuk Ruolan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Ning yang kebetulan bertemu dan membantu. Tetapi karena sifatnya yang ekstrovert, dia langsung meminta akun Jiang Ning agar besok di hari ulang tahunnya dia bisa mengajak yang lain untuk datang bersama. Keesokan malam, keempat orang itu pergi ke restoran Kajia Oke. Jiang Ning juga mengajak teman-teman dari klub fisiknya. Saat mereka berjalan, Jiasu juga ada di sana. Mereka berdua berpapasan tanpa menyadarinya. Dia bersama rekan bisnisnya, dan saat ini dia bekerja sebagai programmer game. Jiang Ning menghampiri dan mulai berbicara dengan Zheng Zi. Mereka baru saja berbicara beberapa kalimat ketika Ning Wei menariknya untuk bermain. Zheng Zi keluar untuk mencari udara segar dan tidak sengaja menjatuhkan sesuatu. Saat hendak mengambilnya, tiba-tiba Jiasu sedang duduk di sana. Dia menghampiri, mengambilnya, lalu bertanya apakah dia merokok? Itu hanya rokok yang tidak sengaja dimasukkan oleh temannya. Zheng Zi sudah lama tidak berbicara sehingga sekarang dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bertanya mengapa dia tidak datang menemuinya selama liburan baru-baru ini. Zheng Zi mengatakan itu karena dia sibuk dengan pekerjaan paruh waktu. Dia juga bertanya mengapa dia tidak membalas pesannya selama ini. Dia mengatakan itu karena dia sibuk belajar. Karena sudah larut, Jiasu ingin mengantarnya pulang. Zheng Zi menolak dan mengatakan dia akan pulang bersama teman-temannya. Ketika dia masuk ke dalam, dia merayakan pemotongan kue bersama Ning Wei. Kemudian dia memberitahu Ning Wei bahwa ibunya menelepon. Ning Wei mengerti dan menyuruhnya pulang duluan. Mereka akan bermain sebentar lagi. Dia pergi keluar dan teringat bagaimana Jiasu terus memanggilnya, anak kecil. Tiba-tiba dia berkata, orang tua. Tanpa diduga, Jiasu masih duduk di luar dan mendengarnya. Dia segera mendekat dan bertanya apakah dia memanggilnya, tua, atau apa. Melihat dia hendak pulang sendiri, dia mengantarnya pulang. Di dalam mobil, melihatnya kedinginan, dia bahkan menyalakan AC. Zheng Zi sangat bingung. Dia bertanya tentang rumah Jiasu. Ternyata itu berlawanan arah dengan asramanya. Jiasu bertanya berapa banyak yang telah dia minum. Ketika dia tahu dia telah minum sebotol, dia menasihatinya untuk tidak minum dengan orang yang baru pertama kali ditemui di luar nanti. Dia juga setuju. Dia menyuruhnya untuk berbicara sebentar. Mengapa dia tadi sepertinya mencoba menjaga jarak dengannya? Zheng Zi mengatakan itu hanya karena dia tidak ingin disebut anak kecil. Zheng Zi bertanya tentang pekerjaan pemrograman game Jiasu. Temannya Yusin juga bekerja di bidang itu jadi mungkin akan tahu game yang dia buat. Dua orang itu kembali membicarakan Zheng Yan yang marah karena Zheng Zi mendaftar ke universitas di sini tanpa memberitahunya. Dia mengira Zheng Zi datang ke sini karena ingin bertemu pacar online-nya itu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di asrama. Jiasu memberinya madu dan menyuruhnya meminumnya agar tidak sakit kepala. Lalu dia juga mengatakan bahwa ketika mendengar Zheng Yan mengatakan Zheng Zi akan belajar di sini, dia sangat senang. Zheng Zi naik ke kamar memikirkan Jiasu, tidak tahu apakah dia masih punya pacar. Jiasu juga sudah mengirim pesan mengingatkannya bahwa jika nanti pulang terlambat, sebaiknya meminta orang lain untuk menemaninya pulang. Keesokan harinya Ning Wei mengatakan bahwa tadi malam Jiang Ming sangat khawatir ketika tahu Zheng Zi pulang sendiri. Zheng Zi duduk dan bertanya kepada teman-temannya tentang masalah percintaan. Dia memberikan contoh tentang temannya, tetapi semua orang mengerti bahwa itu adalah dirinya sendiri. Zheng Zi mulai bercerita bahwa teman itu diam-diam menyukai teman Jiasu tetapi kemudian Jiasu sudah punya pacar. Teman-temannya bertanya apakah Jiasu sekarang punya pacar, dan dia menebak tidak. Mereka kemudian langsung bertanya apakah dia masih menyukainya sekarang. Tetapi Zheng Zi tidak tahu bagaimana perasaannya sekarang. Jadi,
Semua orang berdasarkan analisis tentang pria itu. Tampan dan berbakat, jadi pasti sudah punya pacar. Dia juga tahu tidak bisa mengandalkan teman-temannya, jadi dia pergi. Zheng Yan menelepon, menyuruhnya jika dia luang, ajaklah Jiasu makan. Setiap kali dia mendapat nilai tinggi atau ada perayaan apapun, Jiasu selalu cepat membelikan hadiah untuknya meskipun keuangannya terbatas. Zheng Zi juga merasa bersalah karena Jiasu sangat baik padanya, padahal dia sering mengabaikannya di perusahaan Jiasu. Semua orang sedang belajar tentang game berjudul Mimpi Dunia Persilatan. Atasan bertanya siapa lagi yang punya kontribusi untuk pembaruan berikutnya. Jiasu langsung berdiri dan mempresentasikan. Dia berencana untuk membuat NPC dengan kecerdasan buatan yang dapat berinteraksi dengan pemain, lalu meluncurkan versi percobaan dan meminta Kak Tan untuk mencobanya. Kak Tan kemudian bermain catur dengan NPC, tanpa diduga NPC itu bermain sangat bagus sehingga Kak Tan kalah telak. Tidak hanya itu, dia juga diajak olehnya sehingga semua orang tertawa. Dia juga memperbarui NPC itu dengan tindakan mandiri pada tingkat tertentu. Mereka mengendalikan karakter yang ingin merebut cawan anggur NPC, lalu langsung digantung dan diangkat olehnya. Semua orang menganggap proyek ini sangat menarik, tetapi ada satu hal, ini adalah versi percobaan. Jika dimasukkan ke dalam game, mereka membutuhkan lebih banyak NPC. Pada saat itu, tingkat risiko akan sangat tinggi, kata bos akan memikirkan masalah ini. Jiasu menasihati junior kelompok mereka baru saja memulai jadi tidak akan apa-apa. Saat ini Zheng Zi ingin mengirim pesan mengundang Jiasu untuk makan bersama untuk berterima kasih. Ketika dia menerima pesan itu, dia membalas bahwa mereka akan pergi bersama di akhir pekan. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu pergi ke sekolah bersama, mereka tidak melihat Ning Wei. Jiang Ning datang mencari Zheng Zi. Tepat pada saat itu mereka melihat Ning Wei sedang bermesraan dengan pacarnya. Mereka berdua bahkan mengenakan kaos pasangan. Jiang Ning ingin mengajak Zheng Zi pergi menonton film. Ning Wei berkata bahwa tidak enak jika hanya dia yang diundang di sini, karena banyak orang. Jadi dia mengajak seluruh kelompok untuk menonton film bersama pada hari Minggu. Begitu mendengar ini, Zheng Zi menolak karena dia sibuk makan dengan Jiasu. Ketika Jiasu di rumah, dia menerima sebuah paket. Itu dikirim oleh seorang gadis bernama Jiang Ying. Dia juga mengirim pesan berisi makanan bergizi. Jiasu langsung melemparkannya ke sebuah kamar. Di dalamnya sudah ada banyak barang kiriman dari Jiang Ying. Dia telah mengirim uang untuk barang itu kepada Jiang Ying, lalu menyuruhnya untuk tidak menghubunginya lagi nanti. Jiang Ying yang sedang bekerja sangat khawatir menelepon tetapi Jiasu tetap mengabaikannya. Dalam rapat, Jiasu makan sambil menahan rasa sakit. Malam itu, Zheng Zi datang ke restoran tempat mereka berdua janjian makan tetapi tidak melihatnya. Dia menelepon dan mendengar suara Jiasu sangat aneh. Dia mengatakan perutnya sedikit sakit, mungkin karena makan sesuatu yang gosong. Dia segera naik taksi dan melaju ke kantornya. Melihat dia berjalan terhuyung-huyung, dia langsung memapahnya. Jiasu bahkan bercanda bahwa dia terlihat seperti anak kecil yang memapah orang tua. Saat dia terus-menerus memanggil taksi tetapi tidak berhasil, Jiasu datang dan Zheng Zi berbalik. Mereka berdua tidak sengaja berpelukan dan sangat malu. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa dia menderita radang usus buntu akut. Jika dibiarkan lebih lama bisa menyebabkan ususnya berlubang. Jiasu memilih untuk dioperasi. Sebelum masuk ruang operasi, dia tidak lupa berpesan padanya untuk makan sesuatu. Setelah itu, ibunya juga menelepon dan Zheng Zi mengatakan bahwa Jiasu sedang dirawat di rumah sakit. Ibunya merasa Jiasu sangat kasihan karena tidak ada siapa-siapa di rumah. Zheng Zi masih belum tahu apa-apa sehingga ibunya menceritakannya. Pada tahun pertama kuliah, ibu Jiasu meninggal. Orang tua Zheng Zi telah membantu biaya pemakaman. Sisa uangnya langsung dikembalikan oleh Jiasu kepada mereka berdua meskipun mereka berdua menyuruhnya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tapi Jiasu tidak mengambilnya, dia berjanji akan bekerja untuk membalas budi ini. Sekitar setengah tahun kemudian dia mengembalikan uang itu. Setelah operasi, dokter mengatakan Jiasu perlu dirawat di sini selama seminggu. Zheng Zi telah membeli banyak barang. Jiasu mengatakan sudah larut jadi dia memanggil taksi untuk kembali ke asrama. Dia juga menurut dan pergi. Jiasu kembali teringat saat dia tidak sengaja memeluknya dan tidak sengaja mencium dahinya. Akhirnya, Zheng Zi karena tidak tenang, dia memutuskan untuk tinggal merawatnya. Melihat Zheng Zi makan roti dengan mulutnya mengembung seperti ikan buntal. Dia langsung tertawa. Dia pergi ke kamar mandi untuk melihat apakah ada sesuatu di wajahnya. Karena dia baru saja selesai operasi, Zheng Zi menggunakan handuk untuk membersihkan wajahnya. Dalam momen itu,
Mereka berdua saling menatap lekat-lekat. Zhang Zi kemudian dengan bingung melarikan diri. Dia menyalahkan mengapa dia tidak memberitahunya ketika dia membuka matanya. Membuatnya bingung seperti ini. Setelah itu dia membuka tempat tidur kecil di sampingnya untuk tidur. Ketika dia berbaring dengan mata tertutup, dia terus menatapnya. Dia harus mengeluarkan teleponnya untuk memeriksa pesan. Di dalamnya teman-temannya sangat khawatir menanyakan mengapa dia belum kembali. Zhang Zi berbohong bahwa sepupunya sakit sehingga dia akan tinggal untuk merawatnya. Dia membuka pesan Jiang Ming, semuanya adalah pesan suara. Jiasu belum tidur bertanya apakah dia tidak bisa tidur karena dia belum mendengarkan semua pesan suara. Dia menyuruhnya membuka pesan suara agar dia bisa mendengar nama orang bodoh mana yang mengajak Zhang Zi pergi menonton film. Dia segera membuka jam di ponselnya dan berkata bahwa sekarang sudah waktunya bagi orang dewasa sepertinya untuk tidur. Jiasu juga menurut dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya dia terus membersihkan wajahnya. Tapi dia masih sangat bingung karena takut kejadian seperti kemarin. Zhang Zi juga harus pergi sekolah, jadi dia berencana untuk pergi. Jiasu memintanya untuk mengambilkan laptop dan beberapa pakaian di rumahnya. Ning Wei memberitahu Jiang Ming bahwa dia sangat sedih ketika dia tidak melihatnya datang. Tapi Zhang Zi sekarang tidak peduli tentang itu, tetapi memperhatikan pelajarannya. Ketika dia keluar, Jiang Ming melihatnya dan segera berlari untuk menyapa. Dia mengatakan bahwa sepupunya sakit sehingga dia tidak bisa datang. Zhang Zi memutuskan untuk mengundang dia menonton film lain kali sebagai permintaan maaf. Di rumah sakit, Jiasu yang sedang melihat kesalahan-kesalahan dalam game di perusahaan merasa sangat khawatir dan segera menelepon saudari Xiun, mengatakan ada terlalu banyak kesalahan. Dia menginginkan sebuah komputer untuk bekerja. Xiun mengatakan padanya untuk beristirahat agar lukanya tidak terbuka lagi, jika tidak, dia akan kehilangan seorang talenta. Ketika dia pergi ke toilet, ada panggilan telepon dari Jiang Ying di ponselnya. Dia juga mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia memiliki masalah emosional dan ingin dia memaafkannya. Zhang Zi mengikuti alamat tersebut dan tiba di rumahnya. Dia masuk dan melihat di atas meja ada foto-foto dia dan dirinya saat kelulusan. Di sampingnya juga ada foto dia dan ibunya. Zhang Zi masuk ke kamar untuk mengambil barang-barang dan memasukkannya dengan rapi ke dalam tas. Dia berpikir bahwa dia juga membutuhkan celana dalam, lalu dengan malu-malu menuangkannya ke dalam. Setelah mengambil barang-barangnya, dia berencana untuk pergi, saat Jiang Ying juga melewatinya. Dia pergi mengetuk pintu dan menekan bel rumah Jiasu berkali-kali tetapi tidak ada yang menjawab. Dia kemudian menelepon dengan cemas tetapi tidak ada yang menjawab. Zhang Zi juga sudah tiba di rumah sakit. Ketika Jiasu membuka tasnya, di dalamnya ada celana dalam yang membuat mereka berdua tiba-tiba terdiam. Dia menyuruhnya untuk tidak bekerja terlalu larut dan mengatur barang-barangnya ke dalam lemari untuknya. Ketika dia tahu dia belum makan, dia terus-menerus mendesaknya untuk makan. Zhang Zi mendatanginya dan berkata bahwa dia sudah belajar sepanjang hari dan berlari ke sini. Belum sempat istirahat, dia sudah menyuruhnya makan. Jiasu mendengarnya dan merasa itu masuk akal. Orang tua di sampingnya bertanya apakah dia istrinya. Jiasu mencoba menjelaskan bahwa ini adalah adiknya. Namun, orang tua itu tuli dan terus salah dengar bahwa dia adalah istrinya dan mereka bahkan belum menikah. Dia memuji Zhang Zi sangat cantik dan menasihatinya untuk menghargainya jika tidak dia akan diambil oleh orang lain. Pagi berikutnya ketika dia baru bangun, dia melihat Jiasu sedang bekerja. Hari ini adalah hari Jiasu keluar dari rumah sakit. Orang tua itu mengatakan kepada mereka berdua untuk rukun dan tidak bertengkar lagi. Ketika mereka keluar, Jiasu datang untuk meminta maaf padanya karena sering menggodanya. Zhang Zi tampak marah dan berjalan di depan. Sesampainya di rumah Jiasu, dia mengingat kembali saat-saat dia merawatnya. Dia mencatat jam dan hal-hal yang perlu dia tambahkan saat sakit. Dia berkata sebentar lagi gelap, dia harus berusaha istirahat. Karena merawatnya, dia masih memiliki banyak tugas sehingga dia mungkin tidak bisa datang. Jiasu ingin mengantarnya tetapi dia berkata tidak perlu lalu pergi. Di luar dia berpikir bahwa itu baik untuk mereka berdua. Bagaimanapun, Jiasu menganggapnya sebagai adik perempuan. Lalu Zhang Zi mengganti nama kontak Jiasu menjadi kakak kedua. Keesokan harinya di perusahaan, Jiasu meminta bantuan bos dan kakak Qin mengapa Zhang Zi marah. Konsultan baru mengatakan bahwa itu karena Zhang Zi adalah seorang gadis. Setelah itu Jiang Ying meneleponnya lagi. Jiasu mengatakan padanya untuk tidak menghubunginya lagi lalu mematikan telepon. Ketika Jiang Ming pergi berbelanja, dia melihat ada mesin capit boneka di sampingnya. Setibanya di sana, terlihat seperti boneka beruang yang diberikan Jiasu. Dia langsung menggunakan uang untuk bermain, namun karena sangat payah, dia tidak berhasil mengambilnya.
Jiang Ming mendekat dan melihatnya sangat ingin mendapatkan boneka beruang itu, jadi dia mengambilnya di mesin di sebelahnya. Dia berhasil mendapatkan satu dan ingin memberikannya padanya. Tak disangka Zheng Zi juga sudah mendapatkannya, jadi tidak jadi. Dia juga ingin mengajaknya makan, tetapi hari sudah malam. Mereka berdua kembali ke asrama, dan ketiga temannya sudah datang. Ning Wei memanggilnya untuk pergi melihat kembang api bersama. Tapi Zheng Zi tidak mau pergi karena mengatakan itu sangat dingin. Keesokan harinya semua orang sudah menyiapkan pakaian masing-masing, hanya Zheng Zi yang takut dingin dan tinggal di rumah. Saat ini, Wang Ruo masuk dengan melepas kacamatanya dan mengenakan rok pendek. Dia berubah 180 derajat yang membuat semua orang terkejut. Seseorang mengucapkan selamat tinggal pada Zheng Zi lalu pergi. Jiang Ming dan temannya sedang menunggu. Dia sudah menyiapkan hadiah untuk Zheng Zi dan sangat sedih ketika Zheng Zi tidak datang sehingga dia menyembunyikan hadiah itu. Zheng Zi baru saja membeli makanan dari luar ketika Jia Su menelepon. Dia mengatakan bahwa perusahaannya mengadakan pesta dan mengundang keluarga. Dia ingin mengajaknya pergi tetapi dia tidak mau pergi ke tempat ramai sehingga menolak. Jia Su mengatakan bahwa dia masih berhutang padanya 1 kali makan. Lalu dia memesan restoran dan menyuruhnya bersiap-siap, dia akan menjemputnya. Keduanya tiba di restoran bergaya klasik. Jia Su meminta maaf atas kejadian di rumah sakit sebelumnya. Dia tidak bermaksud bercanda dengannya. Zheng Zi juga berlapang dada memaafkannya. Keduanya sedang makan dan berbicara dengan gembira ketika tiba-tiba Jiang Ying dan temannya juga datang. Zheng Zi dengan cemas bertanya apakah dia selalu bersikap seperti itu. Melihat ada luka di wajahnya dari tadi, dia langsung mengoleskan obat untuknya. Salju juga sudah mulai turun. Ini adalah salju pertama di musim ini. Jadi Zheng Zi berharap Jia Su bisa menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan orang yang bersamanya adalah dia. Jia Su juga berharap. Dia berharap Zheng Zi bisa selamanya bahagia dan sehat. Kelompok teman di sisi ini juga sedang senang-senang bersama. Sepertinya Wang Ruo sangat menyukai Jiang Ming sehingga dia membuat harapan yang berhubungan dengannya. Ketika Jia Su dengan senang hati pulang, dia melihat Jiang Ying sedang menunggunya. Dia menangis meminta maaf karena tidak bisa menahan emosinya. Jia Su menyuruhnya menjauh darinya. Jiang Ying baru saja mengatakan bahwa ayahnya telah membunuh ayahnya, jadi dia berhutang padanya. Jia Su juga telah melunasi semua kompensasi. Dan sekarang ayahnya juga sedang menanggung akibat yang sesuai. Jia Su dengan marah naik ke atas. Dia mengingat masa lalu, ketika dia dan ibunya datang ke rumah Jiang Ying untuk meminta maaf. Mereka tidak menerima dan mengusir mereka berdua. Jiang Ying juga menangis dan berkata bahwa dia hanya membutuhkan ayahnya. Di sekolah dia telah menulis surat permintaan maaf. Tapi Jiang Ying menunjukkan ekspresi kebencian dan mendorongnya pergi. Teman-teman sekelasnya juga membicarakan tentang ayahnya yang menyebabkan kecelakaan yang menewaskan ayah Jiang Ying. Kembali ke kenyataan, Jia Su melihat kembali foto yang diambil bersama Zheng Zi. Kata-kata yang dia ucapkan tidak ada hubungannya dengannya sedikit menghiburnya. Di luar juga sudah ada kembang api. Jia Su langsung naik ke atap untuk melihatnya. Dia memotretnya lalu mengucapkan selamat tahun baru kepada Zheng Zi. Dia teringat saat-saat Zheng Zi di sisinya yang membuatnya sangat senang. Malam itu Qian Fei menelepon, dia bilang dia akan segera menikah. Lalu dia menceritakan bagaimana dia melamar pacarnya dan dia setuju untuk menjadi istrinya. Qian Fei bertanya apakah dia setidaknya memiliki perasaan pada seorang gadis. Dia langsung memikirkan Zheng Zi. Qian Fei melihat keheningan ini dan tahu Jia Su harus bertanya. Dia langsung bingung dan mematikan telepon. Keesokan harinya Zheng Zi mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia sibuk mengantarkan kamera adiknya ke Jia Su. Pria itu datang dan berkata bahwa Jiang Ying sedang membuat masalah di bawah dan dihentikan oleh penjaga keamanan. Kesal padanya karena tidak turun. Dia melihat keluar dan melihat dia datang. Dia segera keluar dari pintu samping untuk menghentikan Zheng Zi. Dia berkata bahwa di masa depan dia tidak boleh tiba-tiba datang ke kantor atau rumahnya. Jia Su khawatir tentang keselamatan Zheng Zi. Tapi dia tidak tahu dan bahkan berpikir dia tidak ingin bertemu dengannya sehingga dia sangat sedih. Dia memberikannya kamera adiknya dan meletakkannya di depan rumah lalu pergi dengan sedih. Orang itu berkata bahwa jika Jiang Ying datang lagi di masa depan, dia akan datang untuk memberitahu. Untungnya, dia tidak membiarkan dia melihat Zheng Zi tadi, jika tidak, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Zheng Zi juga karena kata-kata itu menjadi sangat sedih saat di sekolah maupun di asrama.
Dia sedang menunggu Jiasu menelepon untuk menjelaskan apa yang terjadi barusan. Jiasu yang sedang bekerja juga mengirim pesan menanyakan jadwal penerbangan pulang ke rumahnya. Zhengzi yang menerima pesan itu sangat senang dan langsung membalasnya. Tapi Jiasu hanya membalas, "Oke," yang membuatnya sangat kecewa. Dia membalas bahwa hari itu dia akan datang menjemputnya dan mengantarnya ke bandara. Ketika keempat orang itu sedang belajar, Ning Wei kembali berdiri dan berbicara banyak. Itu karena dia sedang bertengkar dengan pacarnya, Chen Ruo. Ning Wei mengajak seluruh kelompok untuk minum-minum setelah ujian selesai. Zhengzi yang sedang bersemangat bertanya apakah mereka akan pergi sekarang, tetapi besok mereka harus ujian jadi mereka harus menunda ke hari lain. Ning Wei kemudian menerima telepon dari pacarnya, Jiang He. Dia langsung dengan senang hati berlari menemui kekasihnya. Semua orang sudah pergi. Wang Ruo bertanya pada Zhengzi apakah dia sedang sedih karena sesuatu. Wang Ruo berkata bahwa dia memperlakukan pria yang dicintainya dengan sangat baik. Tetapi jika dia tidak memperlakukannya dengan baik, dia harus mencari orang lain. Zhengzi langsung mengatakan bahwa dia sangat baik padanya. Setelah ujian, seluruh kelompok pergi minum-minum di bar mahasiswa. Zhengzi melihat sejenis anggur berat yang sangat enak jadi dia memesannya. Setelah beberapa saat minum, dia mulai mabuk. Melihat ke ponselnya, ada pesan dari Jiasu. Jiang Ming saat ini sudah naik ke atas untuk bernyanyi. Dia mengatakan lagu ini didedikasikan untuk teman-temannya. Ketika dia bernyanyi, dia selalu memperhatikan Zhengzi. Sementara dia mabuk tidak tahu apa-apa. Dia berkata akan pergi ke toilet lalu menelepon Jiasu. Dia sudah minum alkohol. Dia menanyakan alamat bar lalu berkata akan datang untuk menjemputnya. Zhengzi kembali dan berkata dia akan pulang. Sepupunya akan menjemputnya. Jiang Ming juga mengikutinya untuk mengantar. Di luar Jiang Ming baru saja akan memberinya jaket. Dia juga mengatakan bahwa lagu yang baru saja dia nyanyikan adalah untuknya. Tiba-tiba Zhengzi duduk dan batuk. Jiasu datang menarik tangan Jiang Ming dan membantu Zhengzi berdiri. Jiang Ming juga menyapanya lalu pergi. Dia langsung menariknya dan bertanya mengapa dia pergi ke bar. Zhengzi dengan bodohnya berkata bahwa dia sudah besar dan bisa pergi ke tempat-tempat seperti ini. Dia bahkan berencana untuk pulang jalan kaki. Tiba-tiba dia terduduk dan berkata ingin muntah. Jiangsu ingin menggendongnya. Dia sedang berusaha membantunya berdiri. Zhengzi tidak tahan dan muntah di tangannya. Kemudian dia jatuh ke pelukan Jiangsu. Dia berusaha keras untuk membimbingnya ke tempat di mana dia bisa muntah. Dia mengatakan di sini anginnya kencang jadi dia akan menggendongnya pulang. Tapi Zhengzi mengatakan dia tidak bisa menggendongnya. Lukanya tidak boleh bergerak terlalu banyak. Tapi sudah 3 bulan. Dia baru saja akan naik tetapi duduk lagi dan berkata tidak bisa. Dia berkata beratnya lebih dari 40 kg. Lalu dia menangis dan berkata yang penting dia sangat ringan. Jiangsu juga tidak tahu harus berkata apa. Melihat dia merajuk seperti itu, dia tertawa. Jiangsu menghibur bahwa dia tidak tertawa. Akhirnya dia mau digendong. Zhengzi berkata dia punya rahasia. Yaitu dia sangat menyukai seorang kakak laki-laki. Tapi kakak laki-laki itu tidak menyukainya. Zhengzi tidak menyebutkan siapa orang itu. Jiangsu memintanya untuk mendeskripsikan orang itu seperti apa. Dia berkata dia sangat baik padanya. Tapi dia baik kepada siapa saja. Benar-benar seorang raja penggoda. Jiangsu menggendongnya ke mobil dan Zhengzi sudah tertidur pulas. Dia berkata kalau begitu dia akan menjadi seperti yang dia katakan tadi. Lalu hanya akan baik padanya. Agar dia tidak sedih lagi. Dia merasa tidak tenang jika membiarkan orang lain merawat Zhengzi. Keesokan paginya, ketika dia bangun, Zhengzi teringat bahwa dia telah muntah di Jiangsu dan ingin bersembunyi. Dia tidak bisa mengingat apa yang dia katakan kemarin. Jiangsu telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan menjemputnya di bandara nanti. Teman-temannya langsung mengerumuni dan bertanya apakah itu orang yang dia sukai. Semua orang sangat terkejut melihat Jiangsu sangat tampan. Ketika dia turun ke jalan, dia melihat Jiangsu sudah menunggu. Saat ini Jiang Ming juga sudah berlari mencarinya. Jiangsu menyuruh mereka berdua untuk melanjutkan pembicaraan. Jiang Ming berkata bahwa lagu tadi malam adalah hadiah darinya untuknya. Lalu dia menyatakan perasaannya bahwa dia sangat menyukainya. Zhengzi sangat terkejut. Dia berterima kasih lalu dengan halus menolaknya karena dia sudah memiliki orang yang dia sukai. Di dalam mobil, Jiangsu bertanya kepada Zhengzi apakah orang tadi adalah orang yang dia katakan dia sukai. Dia dengan tegas menolak dan menyuruhnya yang sudah dewasa untuk mencari pacar. Jiangsu berkata dia bisa membantunya menemukan seseorang yang seumuran dengannya. Zhengzi sepertinya merasa masih punya kesempatan. Setelah itu dia juga sudah sampai di rumah.
Zheng Yan mengantar adiknya pulang dan orang tuanya langsung bertanya padanya. Dia merasa seolah-olah dia adalah anak tiri. Zheng Zi menggunakan uang sakunya untuk membeli hadiah untuk orang tuanya. Sedangkan Zheng Yan malah kacamata jelek. Saat makan, orang tuanya baru menceritakan kepada Zheng Zi tentang Zheng Yan yang pergi kencan buta. Namun dia tidak pergi dan membiarkan anak orang lain menunggu. Zheng Zi juga ingin Jiasu datang, jadi dia menyarankan kakaknya untuk menelepon Jiasu untuk bergabung. Tapi Zheng yang sudah punya pacar, jadi dia tidak akan pergi kencan buta. Malam itu Zheng Zi melihat kotak barang yang dia simpan. Membukanya, di dalamnya ada boneka beruang bersama dengan ucapan selamat dari Jiangsu. Dia berpikir jika dia 19 dan Jiangsu 21, itu masih mungkin. Sekarang dia 4 tahun lebih tua darinya, jadi dia tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Keesokan harinya Jiangsu bertemu Qian Fei. Qian Fei meminta Jiangsu untuk menceritakan tentang gadis yang ingin dia kejar. Dia baru saja mengatakan itu adalah gadis yang cukup muda, tetapi Qian Fei mengatakan itu tidak penting. Jiangsu kemudian menceritakan tipe pria yang pernah diceritakan Zheng Zi kepadanya. Ahli merayu wanita dan tidak tahu malu, Qian Fei langsung berpikir itu adalah dirinya. Dengan semua detail itu, tidak ada yang lebih cocok daripada Jiangsu. Dia juga lebih serius dengan masalah ini dan berpikir apakah Zheng Zi menyukainya. Keesokan harinya adalah pernikahan Qian Fei, semua teman sudah berkumpul. Tak lama kemudian Jiasu juga tiba. Zheng Zi melihat dia mengenakan dasi yang pernah dia berikan sebelumnya. Zheng Yan menyuruhnya mengatakan sesuatu yang menarik dan dia akan memberinya angpau. Jiasu langsung memanggil Zheng Yan, kakak, membuat semua orang mual. Dia terus menggodanya sampai Zheng Yan jijik dan menyuruh Zheng Zi bertukar tempat dengannya. Qian Fei dan istrinya sudah turun, semua orang bersama-sama mengucapkan selamat lalu berfoto. Saat makan, Jiasu mengirim pesan bertanya mengapa Zheng Zi tidak menyapanya. Dia melihat pesan dari keluarganya, dia bertanya apakah nama panggilannya, Cici. Zheng Zi baru mengatakan hanya orang-orang terdekatnya yang memanggilnya begitu. Jiangsu juga melihat nama panggilan kakak nomor 2 dan tertawa. Dia bertanya lagi di mana orang yang dia sukai bertemu. Zheng Zi selalu cemas mengatakan dia bertemu di bar. Tapi sebelumnya dia mengatakan kepada Jiangsu bahwa dia bertemu di karaoke. Dia tergagap membela diri bahwa dia hanya samar-samar mengingatnya. Setelah duduk sebentar, melihat tempat ini indah, teman kakak laki-laki Zheng Zi meminta izin untuk pulang lebih dulu. Ketika dia keluar, dia juga ikut keluar. Jiangsu mengambil kunci mobil Zheng Yan untuk mengantarnya pulang. Dia berkata bahwa orang lain mungkin merepotkan tapi dia tidak. Jiangsu memberikan amplop merah itu kepada Zheng Zi lalu memanggilnya Sisi yang membuatnya sangat senang. Ketika mereka sampai di depan rumah, Jiangsu memberinya hadiah dan menyuruhnya membukanya. Di dalamnya ada gelang yang diukir dengan namanya. Zheng Zi sangat senang dan masuk ke rumah. Kembali ke kamar dia mencoba mencari di internet tentang arti memberikan gelang. Di sana semuanya tertulis bahwa itu adalah arti cinta. Ada juga berita yang mengatakan itu adalah ikatan orang tua. Zheng Zi juga berpikir bahwa dia peduli padanya seperti seorang adik perempuan. Dia memberitahu orang tuanya bahwa besok Jiasu akan berada di penerbangan yang sama jadi dia akan menjemputnya. Tapi sebenarnya dia hanya mengatakan penerbangan yang sama untuk menemaninya. Dia belum membeli tiket apapun. Ketika dia kembali, Jiasu mencoba memesan tetapi tidak ada tiket yang tersisa. Dia meminta bantuan teman-teman online-nya untuk memesankan tiket. Jiasu duduk menunggu sampai tengah malam dan seseorang berhasil mendapatkan tiket yang membuatnya sangat senang. Begitu pagi keesokan harinya, dia datang untuk menjemput Zheng Zi. Dia merasa seolah-olah dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Dia memberinya sarapan tetapi tidak melihatnya memakai gelang yang dia berikan, jadi dia sedikit sedih. Mengetahui dia belum sarapan, dia membagi 2 rotinya dengannya saat mereka tiba di bandara dan menunggu. Teman sekelas Jiasu mengenalnya dan datang menyapa. Dia bertanya apakah orang di sampingnya adalah pacarnya yang membuat mereka berdua kaku. Yuan Lang juga ingat Jiang Ying pernah mengatakan berkencan dengan Jiasu. Mendengar itu, dia langsung menyangkal bahwa tidak ada hal seperti itu. Zheng Zi bertanya siapa gadis bernama Jiang Ying itu. Dia baru saja menyebutkan orang yang ada di kantin sebelumnya. Dia dan dia tidak memiliki hubungan seperti itu. Melihatnya tampak masih ragu. Jiangsu berkata jika dia punya pacar, dia akan memberitahunya. Zheng Zi bertanya tentang saat dia mencarinya di SMA dan ada seorang gadis bersamanya. Jiangsu tersenyum dan berkata itu adalah konsultan rekrutmennya. Zheng Zi juga menyadari bahwa dia belum lupakan janjinya padanya. Kembali ke asrama ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada Jiangsu. Ning juga baru tiba beberapa menit sebelumnya.
Ning Wei bertanya tentang hubungan mereka berdua. Zheng Zi baru saja mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia agak aneh, seolah-olah dia ingin lebih dekat dengannya. Yang dia khawatirkan adalah jika Jiangsu adalah orang yang baru saja dia temui, dia tidak akan takut untuk mengejarnya. Tapi di sini dia adalah orang yang menyaksikan pertumbuhannya. Ning Wei berkata tidak apa-apa. Bagaimanapun juga mereka hanya berbeda 4 tahun, jadi tidak perlu takut. Di luar sana bahkan ada yang berpacaran dengan selisih 10 tahun. Jiangsu kembali bertanya-tanya dan menelepon Qian Fei. Dia mengatakan mungkin gadis itu benar-benar menyukainya. Jadi Jiangsu ingin bertanya kepada Qian Fei bagaimana cara mengejar wanita. Tapi Qian Fei sedang sibuk menghitung uang jadi dia mematikan telepon. Ketika dia tiba di kantor, dia meneleponnya, dan kebetulan teman-temannya sedang bersamanya, mereka semua bersuka cita untuknya. Ning Wei mengarahkan dan mengatakan bahwa musuh telah bertindak. Jiangsu bertanya kapan dia punya waktu luang, dia ingin mengajaknya makan bersama. Zheng Zi setuju pada hari Jumat, dan begitu mereka berdua menutup telepon, mereka berdua sangat gembira. Ning Wei baru saja menceritakan kepada temannya tentang kakak laki-laki yang mengajak Zheng Zi makan. Mereka semua berpikir bahwa cinta sepihaknya akan berhasil. Ruolan bertanya padanya lalu bagaimana dengan Jiang Ning? Dia baru saja mengatakan bahwa dia telah menolaknya dan menganggapnya sebagai teman. Yuxin dan Ning Wei berspekulasi bahwa Jiangsu mungkin akan mengadakan pengakuan yang membuatnya sangat menantikannya. Hari itu setelah Jiangsu berbicara tentang desain baru, semua orang memandangnya sambil tersenyum dan mengatakan dia benar-benar sangat baik yang membuatnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jiangsu sudah tiba di bawah asrama untuk menjemput Zheng Zi. Semua orang mengucapkan selamat kencan yang menyenangkan padanya. Jiangsu mengatakan akan pergi ke restoran yang sama nanti dan dia akan memperkenalkan seseorang padanya. Zheng Zi memikirkan janji Su untuk memperkenalkan pacarnya terlebih dahulu. Mungkinkah Jiangsu ingin mengajaknya bertemu pacarnya? Dia menerima pesan dan kemudian pergi. Ketika hanya ada mereka berdua, si Wenwen baru saja mengatakan bahwa ketika dia pergi ke bandara, Jiangsu sedang sakit. Dia berencana untuk membiarkan suaminya pergi bersamanya, tetapi dia sibuk sehingga dia pergi. Zheng Zi baru tahu ketika dia melihat keduanya dan menangis, ternyata mereka sedang membicarakannya dan bukan tentang percintaan. Semuanya adalah kesalahpahamannya sendiri. Saat ini Jiangsu juga sudah datang bersama semua orang di perusahaan. Mereka bertanya siapa dia, lalu Jiangsu mengatakan dia adalah temannya. Zheng Zi sedikit terkejut, karena sebelumnya dia selalu memperkenalkannya sebagai adik perempuannya. Setelah semua orang duduk, Duan Jiangsu meminta izin untuk pergi dan membawa Sang Zi bersamanya. Dia ingin makan berdua saja dengannya, dan mereka memutuskan untuk pergi menonton film bersama. Ketika mereka tiba di pusat perbelanjaan untuk membeli minuman, Duan Jiangsu memesan teh hitam untuk Sang Zi. Namun, ketika dia meminumnya, dia merasa itu adalah teh susu. Mungkin karyawan itu salah memberikan minuman, dan dia baru menyadari bahwa Sang Zi alergi susu. Sang Zi mengatakan tidak apa-apa, jadi Duan Jiangsu pergi menukar minumannya. Tetapi ketika dia kembali, dia melihat ruam merah muncul di wajah Sang Zi. Dia segera membawanya ke rumah sakit dan membeli obat. Dengan wajah tertutup syal, Sang Zi sedikit malu saat Duan Jiangsu mendekat dan bertanya tentang keadaannya. Melihatnya terus menggaruk-garuk wajah karena kepanasan, Duan Jiangsu segera meraih tangannya dan menariknya pergi. Sang Zi tertawa kecil, merasa seperti dia sedang mengajak anjing berjalan-jalan. Dia juga penasaran mengapa Duan Jiangsu memperkenalkannya kepada semua orang sebagai teman. Duan Jiangsu bertanya apakah Sang Zi benar-benar menganggapnya sebagai kakak. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu dan akhirnya tidak jadi. Teman-teman sekamar bertanya-tanya bagaimana perkembangan hubungan pasangan itu. Mereka bahkan berpikir mungkin malam ini Sang Zi menginap di rumah Duan Jiangsu. Baru saja membicarakan mereka sudah tiba. Mereka terkejut melihat penampilan Sang Zi. Namun, ketika mereka tahu perkembangan hubungan mereka sangat baik, semua orang ingin mendengar ceritanya. Sang Zi mengatakan dia merasa mungkin Duan Jiangsu sedikit menyukainya. Ning Wei mengajarinya bahwa sebagai seorang gadis, dia tidak boleh mengejar lebih dulu. Pada hari ulang tahun Sang Zi, dia dan Duan Jiangsu pergi berkencan. Ketika dia hendak menemuinya, Jiang Ming muncul. Dia mengucapkan selamat ulang tahun dan memberinya hadiah. Dia bertanya apakah dia punya waktu luang dan ingin merayakan ulang tahun bersamanya. Ketika dia melihat Duan Jiangsu sedang menunggu, dia menyapa dan pergi. Duan Jiangsu tampak sedikit cemburu dan memegang hadiah untuknya. Kemudian dia mendekat dan bertanya apakah dia mirip dengan pria yang dia cintai. Sang Zi langsung memerah, dia mengingat nasihat Ning Wei untuk tidak mengakuinya. Jika mengatakan ya sama saja dengan mengakui menyukainya, jadi Sang Zi mengatakan tidak.
Keduanya pergi ke bioskop tetapi tiketnya habis. Mereka hanya bisa pergi ke pusat perbelanjaan untuk menonton. Ketika semua orang turun dari mobil dan berdesakan, Duan Jiasu melindungi Sang Zi dan menyuruhnya berpegangan padanya jika tidak dia akan jatuh. Keduanya sangat senang, Duan Jiasu bahkan mendorongnya ke tubuhnya untuk menghindari bersentuhan dengan orang lain. Sesampainya di mall, mereka kembali membeli minuman. Di dalam bioskop, melihat tangannya kedinginan memegang gelas minuman dingin, dia membantunya memeganginya. Hal itu membuatnya canggung ketika harus menyentuh tangannya, jadi dia memegangnya sendiri. Dia mengatakan jika memegangnya seperti itu, tangannya mungkin akan membeku. Duan Jiasu setuju dan menyuruhnya menghangatkan tangannya sendiri. Sang Zi malu dan mengatakan ini tidak terlalu bagus. Dia mengatakan memang benar mereka saat ini tidak memiliki status apapun. Dia membungkus gelas minuman dengan kertas agar dia bisa memegangnya. Setelah selesai menonton, Duan Jiasu menyuruhnya datang ke rumahnya karena dia telah menyimpan hadiah dan kue di rumah. Dia tidak yakin harus datang atau tidak karena sebelumnya dia mengatakan dia tidak boleh datang ke kantor dan rumahnya. Duan Jiasu baru ingat, dia mengatakan saat itu Jiang Ying datang ke perusahaan sehingga dia sangat takut dia akan melakukan sesuatu padanya. Dia baru saja mengatakan itu, Duan Jiasu juga bertanya-tanya apakah karena itu dia tidak senang akhir-akhir ini. Dia meminta maaf karena tidak berbicara dengan jelas kepadanya, semua kesalahpahaman telah terurai. Ketika sampai di rumah Duan Jiasu, mereka berdua pergi bersama. Duan Jiasu telah meletakkan kue ulang tahun di atap. Di sana dia sudah memasang lampu untuk pesta. Di meja juga ada 2 kue, satu dibuatnya sendiri. Yang lain karena takut buatannya jelek, jadi dia memesan tambahan. Dia menyuruhnya untuk menancapkan lilin sesuai usianya. Sang Zi bercanda bahwa dia takut tidak akan ada cukup lilin untuk ditancapkan saat ulang tahunnya. Keduanya bersama-sama memotong dan memakan kue. Duan Jiasu juga mengeluarkan hadiah ulang tahun untuknya. Saat ini, Duan Jiasu bertanya syarat apa untuk mengejarnya. Sang Zi kemudian menyebutkan bahwa orang itu harus tampan dan baik hati. Semua syarat ini ada padanya. Apakah dia bisa mengejarnya? Sang Zi tergagap tidak tahu harus berkata apa. Duan Jiasu melanjutkan bahwa dia tidak hanya ingin menjadi kakaknya tetapi juga pacarnya. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Sang Zi mengatakan dia bisa mengejarnya, tetapi dia tidak tahu kapan dia akan menerimanya. Duan Jiasu juga memujinya karena berpakaian sangat cantik hari ini. Dia mengatakan jika dia mengejarnya dan dia tidak tertarik, dia akan mengejarnya lebih lama lagi. Sang Zi sangat senang melihat Duan Jiasu dan tersenyum. Ketika dia membawa balon kembali ke kamar, semua orang juga telah merayakan ulang tahunnya. Mereka melihat 2 kue dan langsung berteriak dan tertawa karena sudah tahu kecepatan perkembangan hubungan mereka. Sang Zi naik ke kamarnya dan membuka kotak hadiah dari Duan Jiasu. Itu adalah kamera mini. Saat dia melihat-lihat, ada foto Duan Jiasu di dalamnya. Dia memotretnya dan mengirimkannya kepadanya. Duan Jiasu tidak mengerti mengapa ada foto ini. Dia ingat hari itu ketika dia menyalakan kamera, dia tidak sengaja menekan tombol jepret. Sang Zi bercanda bahwa fotonya terlalu buram, mungkin karena kameranya rusak. Dia juga mengubah nama panggilan Duan Jiasu menjadi Sang Pengejar. Saat ini, Zhang Yan mengirim amplop merah dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Sang Zi mengatakan dia sudah punya pacar. Zhang Yan menganggap itu normal jadi dia mengabaikannya. Tapi ketika dia melihat Sang Zi mengirim pesan bahwa pacarnya lebih tua, Zhang Yan kemudian meneleponnya dan mengatakan dia tidak menerima orang yang lebih tua dari dirinya memanggilnya kakak. Dia sedang melihat-lihat dan memotret gelang. Ning Wei datang dan bertanya kapan dia akan setuju menjadi pacarnya. Hal ini sangat penting, dia akan setuju ketika dia merasa Duan Jiasu cocok. Sang Zi berpikir dia bisa setuju sekarang. Dia masih sangat khawatir Duan Jiasu hanya tertarik sesaat. Untungnya, Ning Wei menghiburnya bahwa itu tidak akan terjadi, jadi dia merasa tenang. Keesokan harinya di sekolah, Duan Jiasu mengirim pesan menanyakan apakah dia punya waktu luang besok. Dia baru saja akan mengatakan ya, tetapi Ning Wei mengatakan akan membantunya membalas. Seorang gadis perlu sedikit jual mahal, jadi dia mengirimkan, tidak ada. Dia bertanya lagi lusa, dan Sang Zi membalas, mungkin tidak ada. Teman-teman khawatir Duan Jiasu tidak akan lulus ujian. Dia bertanya kepada rekan-rekannya apakah orang lain mengatakan, mungkin, itu berarti mereka punya waktu luang atau tidak. Mereka mengatakan itu tergantung pada sikapnya. Sang Zi juga khawatir dan hendak menelepon ketika Duan Jiasu mengirim pesan untuk janji temu pada Kamis sore. Ning Wei melihat dia telah lulus ujian dan menyuruhnya untuk setuju. Duan Jiasu melompat kegirangan. Pada hari kencan, ketika dia hendak pergi,
ada bug baru di perusahaan Duan Jiasu yang perlu diperbaiki. Dia meminta maaf dan menjadwalkan ulang kencan mereka. Pada hari yang lain, Duan Jiasu kembali sibuk. Ketika kedua temannya kembali dari jalan-jalan, mereka terkejut Duan Jiasu kembali sibuk bekerja. Sang Zi mengatakan tidak apa-apa, tetapi tindakannya membuat mereka terkejut. Untungnya, beberapa orang membawakan makanan untuknya agar dia tidak kelaparan. Di perusahaan Duan Jiasu, mereka telah berhasil memperbaiki bug sehingga mereka tidak perlu lembur lagi. Tetapi ada panggilan telepon dari rumah sakit. Sang Zi kembali di PHP olehnya. Untungnya, dia masih memiliki teman-teman yang menghiburnya dan mengajaknya bermain di luar. Duan Jiasu sedang di rumah sakit. Dokter memberitahunya bahwa ayahnya telah terbaring sakit selama 9 tahun. Saat ini ada beberapa penyakit yang mengharuskan ayahnya dioperasi. Duan Jiasu duduk memandangi ayahnya dan mengenang masa lalu. Hari itu dia sedang menunggu ayahnya pulang bersama ibunya. Tetapi ketika dia pulang, dia linglung seperti orang yang kehilangan akal. Dia kemudian menceritakan bahwa dia telah menabrak orang lain dan tidak tahu bagaimana nasib orang itu. Duan Jiasu hendak memanggil ambulans, tetapi ayahnya dengan takut-takut menghentikannya. Meskipun mereka berdua membujuknya, ayahnya tidak ingin ditangkap. Akhirnya, dia melompat tanpa tanggung jawab dari lantai ke tanah. Ketika Duan Jiasu kuliah, ibu dan anak itu hidup dalam kemiskinan yang sangat sulit. Duan Jiasu harus bekerja 2 pekerjaan dari pagi hingga malam. Duan Jiasu ingin putus sekolah untuk mencari uang membantu keluarganya. Tetapi ibunya tidak mengizinkan, bersikeras dia harus menyelesaikan studinya. Ibunya juga sering melewatkan makan sehingga perutnya tidak nyaman. Tidak lama kemudian, dia sakit dan harus pergi ke rumah sakit. Dia tidak ingin anaknya meminjam uang untuk mengurus penyakitnya dan menangis. Kembali ke kenyataan, Duan Jiasu sedih saat pulang ke rumah, jadi dia menelepon Sang Zi. Dia bilang dia sangat ingin bertemu dengannya. Teman-temannya mendengar itu dan segera bergegas menyiapkan barang-barang untuk membawanya keluar. Keduanya pergi ke sebuah warung pinggir jalan. Dia melihat Duan Jiasu terlihat sangat lelah, jadi dia menyuruhnya untuk tersenyum. Keduanya langsung tertawa. Sang Zi berlari ke toko permen kapas. Dia membuat satu sendiri untuk Duan Jiasu. Setelah makan, dia bilang dia sudah mengerti maksudnya. Sang Zi sangat penasaran apa yang dia mengerti. Ternyata tidak ada orang normal yang membuat permen kapas untuk orang lain, jadi dia sudah setuju untuk berkencan dengannya. Sang Zi mendengar itu dan langsung tertawa. Dia bilang dia akan berusaha keras untuk mengejarnya. Sang Zi menjawab akan melihat usahanya. Dia bilang besok harus pergi ke sekolah untuk mendengarkan ceramah dari seorang senior. Saat dia duduk bersama Ruolan, tak disangka Duan Jiasu datang. Dia sedikit terkejut dan memuji bahwa dia tidak terlihat seperti orang tua lagi. Melihat Duan Jiasu terus menatapnya, Sang Zi sedikit malu dan memutuskan untuk pura-pura tidur. Melihatnya memejamkan mata, Duan Jiasu mendekat dan menyentuh pipinya. Mereka berdua saling pandang yang membuat Sang Zi terkejut dan langsung duduk. Dia menggodanya. Jadi, apa yang kulakukan tadi? Sang Zi menyuruhnya mendekat lalu dia akan memberitahu. Ketika Duan Jiasu mendekat, dia langsung mencium pipinya yang membuat dia terkejut. Ning Wei sedang antusias menyemangati pacarnya, Chen Qiang. Tiba-tiba Jiang Ming terjatuh dan terluka. Ruolan segera berlari khawatir untuk melihatnya. Karena kekurangan pemain, Duan Jiasu masuk menggantikannya. Dia masuk lapangan dan tak disangka bermain sangat hebat. Duan Jiasu terus menggiring bola dan mencetak lemparan 3 angka. Jiang Ming bertanya pada Ruolan tentang Duan Jiasu. Dia mengatakan bahwa mereka berdua bukan sepupu, jadi dia sudah mengerti. Liburan musim panas akan segera tiba, Ning Wei berencana untuk bepergian bersama Chen Qiang. Sementara Yusin akan tetap tinggal untuk magang. Sang Zi sedikit terkejut karena mahasiswa tahun pertama sudah bisa magang. Dia juga memutuskan untuk mengirim pesan kepada Zheng Yan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan pulang musim panas ini, tetapi akan tinggal untuk mencari pekerjaan magang. Jadi dia meminta bantuan orang tua. Zheng Yan mengira dia sedang berhayal ingin bermain-main dengan pacar yang lebih tua itu. Jadi dia mengatakan dia harus pulang. Jika tidak, dia akan datang menjemputnya. Hari itu Ruolan datang dan memberikan salep kaki kepada Jiang Ming. Dia bertanya padanya apakah dia baik-baik saja sekarang setelah Sang Zi punya pacar. Jiang Ming menyukai Sang Zi, jadi jika Sang Zi punya orang yang dia suka, dia harus ikut senang untuknya. Kedua temannya menariknya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia sudah suka, dia harus segera mengejarnya. Hari ini adalah ulang tahun Duan Jiasu. Ketika dia keluar, Sang Zi mengirim pesan bahwa dia punya kejutan untuknya. Dia datang ke sampingnya dengan sekotak hadiah yang mengejutkannya. Di dalam mobil,
Mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Sang Zi bertanya apakah Zheng Yan sudah mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Duan Jiasu tidak peduli karena dia tahu mereka bahkan tidak mengingat ulang tahunnya. Sang Zi kemudian mengirim pesan kepada Sang Yan menanyakan apakah dia tahu hari ini hari apa. Tidak lama kemudian Sang Yan menelepon Duan Jiasu. Sang Zi bahkan berpura-pura tidak mengerti mengapa kakaknya menelepon. Sang Yan mengucapkan selamat ulang tahun padanya dan tanpa malu-malu mengatakan hadiah Sang Zi adalah miliknya. Sang Yan juga bertanya apakah dia sudah bertemu pacar Sang Zi. Duan Jiasu mengikuti dan mengatakan dia sudah bertemu dengannya. Ketika Sang Yan menutup telepon, Duan Jiasu bercanda dan menyuruh Sang Zi untuk putus dengan pacarnya dan berkencan dengannya. Dia mengatakan tidak ada yang akan percaya, tetapi saat ini dia baru teringat bahwa dia belum menjadi pacarnya. Ketika mereka berdua tiba di restoran, Duan Jiasu sangat terkejut karena tidak menyangka Sang Zi telah meminta bantuan semua orang untuk mengatur pesta ulang tahun. Dia bahkan membuat meja balon karena semua karyawan sudah pulang. Dia memutuskan untuk masuk dapur dan memasak mie panjang umur untuk Duan Jiasu. Tapi di rumah dia belum pernah menyentuh masakan sama sekali sehingga dia sangat canggung. Duan Jiasu masuk dan tertawa sambil memotretnya. Sang Zi mendorongnya keluar dan mengatakan dia bisa melakukannya. Hal-hal ini sangat mudah. Setelah 30 menit berusaha, dia akhirnya membawa keluar semangkuk mie. Dia menyuruhnya hanya memotret karena dia tidak tahu apakah mie itu bisa dimakan atau tidak. Duan Jiasu mengambil foto, tetapi ketika dia tidak memperhatikan, dia memakannya. Dia memuji bahwa mie itu sangat enak sehingga Sang Zi juga ingin mencicipinya. Dia menolak, dia tahu pasti itu sangat buruk. Tiba pada sesi harapan, setelah Duan Jiasu selesai, dia bertanya apa yang dia harapkan. Dia bilang mungkin dia tahu, itu adalah dia ingin Sang Zi menjadi pacarnya. Sang Zi memikirkan waktu yang telah berlalu-lalu, dia mengatakan harapannya akan menjadi kenyataan. Dia setuju untuk berkencan dengannya. Duan Jiasu sangat senang dan mendekat untuk menciumnya. Ketika mereka berdua duduk di tepi pantai dan berbicara, Duan Jiasu ingin menceritakan padanya tentang keluarganya. Yaitu ibunya telah meninggal dan ayahnya adalah orang yang terbaring. Dia tidak punya rumah atau mobil. Sang Zi mengatakan dia tidak peduli dengan hal-hal itu. Keesokan harinya Duan Jiasu menelepon menanyakan apakah dia punya waktu luang. Sang Zi sedang sibuk mencari perpustakaan untuk belajar. Duan Jiasu datang menjemputnya untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Duan Jiasu menyuruhnya belajar di kamarnya sementara dia akan memasak. Melihatnya duduk di belakang dan menatapnya dengan saksama. Dia berjalan mendekat dan berputar untuk menunjukkan dirinya padanya. Duan Jiasu menariknya mendekat yang membuatnya sangat malu. Setelah makan, Sang Zi menunjukkan bakatnya menghindari mencuci piring. Duan Jiasu juga mengambilkan celemek untuknya meskipun dia mengatakan dia perlu terus belajar. Tetapi ketika Sang Zi duduk di kamar Duan Jiasu, dia sedikit mengantuk dan duduk di tempat tidur. Ketika dia berbaring, dia melihat beruang yang dulu dia berikan kepada Duan Jiasu. Karena terlalu mengantuk, dia melanjutkan tidurnya. Ketika Duan Jiasu masuk ke kamar, dia terkejut dan terguling ke lantai. Dia menjelaskan bahwa duduk di lantai untuk belajar akan memicu rasa kantuk. Duan Jiasu menariknya lalu mendorongnya berbaring di tempat tidur dan bertanya apakah ini sudah cukup merangsang? Dia ingin menciumnya, tetapi Sang Zi yang tegang mendorongnya menjauh. Ternyata dia tertidur karena tadi sudah bilang akan berusaha belajar keras, jadi dia tidak ingin dia melihatnya tidur. Duan Jiasu langsung menyelimutinya dan mengatakan dia harus istirahat sebentar. Melihatnya begitu perhatian, dia menarik tangannya kembali. Dia mengatakan bukan karena dia tidak menyukainya, tetapi ketika dia mendekat, dia sangat tegang. Duan Jiasu mengatakan sangat mencintainya dan menyuruhnya tidur. Malam itu mereka berdua bergandengan tangan berjalan-jalan. Sesampainya di rumah, dia mengirim pesan mengucapkan selamat tidur. Qian Fei juga menelepon untuk bertanya kabar. Dia bilang dia akan pergi ke Yihi untuk urusan bisnis, jadi dia ingin Duan Jiasu mentraktirnya makan. Duan Jiasu setuju untuk mentraktir makan besar. Melihat temannya tiba-tiba begitu baik, dia sedikit curiga. Jadi dia bertanya apakah Duan Jiasu sudah berhasil mendekati pacarnya? Dia juga sudah setuju. Qian Fei dengan cepat memberitahu teman-temannya di grup bahwa Duan Jiasu sudah punya pacar berkat dirinya. Duan Jiasu sekarang mengatakan bahwa gadis itu adalah orang yang juga dikenal Qian Fei. Sekarang dia juga datang ke Yihi untuk belajar. Ruolan sedang mewawancarai Jiang Ming tentang olahraganya. Melihatnya sangat tegang menjawab, dia bisa mengerti. Ketika Sang Zi kembali ke asrama, dia melihat Ning Wei belum menulis satu pun kalimat esai.
Setelah diinterogasi oleh Ning Wei, Sang Zi akhirnya mengakui bahwa hari itu dia belajar di rumah Duan Jiasu. Ning Wei langsung tertawa, menebak pasti Duan Jiasu yang memulai. Sang Zi bertanya apakah Ning Wei merasa tegang saat bermesraan dengan pacarnya. Ning Wei dengan senang hati menceritakan kisah cintanya. Lalu dia berkata jika sudah saling mencintai, bersikap biasa saja sudah cukup. Jika dia terus tegang dan takut Duan Jiasu salah paham bahwa dia tidak suka, maka dia harus berinisiatif mengungkapkan cintanya terlebih dahulu. Dia kemudian mengirim pesan kepada Duan Jiasu untuk berkencan di akhir pekan. Pada akhir pekan, mereka berdua pergi bermain sepatu roda bersama. Sang Zi dengan terbata-bata mengatakan bahwa dia tidak boleh tegang, hari ini dia akan mengungkapkan perasaannya. Duan Jiasu langsung setuju. Saat dimulai, Sang Zi memejamkan mata dan hendak mencium, tetapi Duan Jiasu malah meluncur pergi. Dia mengajarinya cara meluncur sepatu roda sampai dia meluncur mendekat dan memeluknya. Sang Zi mengambil kesempatan itu dan menciumnya. Duan Jiasu mengatakan dia belum siap mental saat itu. Akhirnya, mereka berdua berciuman dengan lebih bersemangat. Hari-hari berikutnya, ujian mereka telah berakhir. Ketiga orang itu merasa telah mengerjakan ujian dengan sangat baik. Hanya Ning Wei yang tidak mengingat apa-apa. Dia hanya perlu mengingat kekasihnya, maka semua kekhawatiran akan sirna. Tiba-tiba ada yang menelepon Sang Zi. Mereka memberitahu bahwa dia telah lulus wawancara. Dia telah melewati tahap wawancara sehingga dia juga melewatkan pesta. Ketika Wang Ruo sedang meninjau wawancara Ning Wei, dia juga ingin memberikan beberapa masukan. Namun, dia dengan cepat dihentikan oleh Hyu Xin. Di kantor, ketika Duan Jiasu sedang rapat proyek baru, bosnya mengalami kambuh penyakit lamanya. Dia harus berusaha keras agar bosnya mau pergi ke rumah sakit. Sementara itu, Ning Wei sudah bersiap untuk bepergian dengan pacarnya. Sang Zi juga sudah mulai magang di perusahaan. Semua orang juga punya tempat magang yang berbeda dan bersiap untuk meninggalkan asrama. Tiba-tiba kakaknya menelepon dan dia mengatakan tidak bisa pulang saat liburan musim panas karena pekerjaan. Tapi kakaknya terus berpikir dia sedang sibuk berkencan dengan pria di kampus. Teman-temannya yang mendengar percakapan itu juga menyarankan dia untuk jujur. Tak disangka, sebelum sempat jujur, dia sudah diblokir oleh kakaknya. Dia magang dengan orang lain bernama Wan Zhe. Dan bosnya adalah sahabat Jiang Ying, bernama Xiao Yu. Dia tidak mencintainya tetapi dia masih harus bekerja dengannya. Belum sempat bertanya apa-apa, dia sudah disuruh memfotokopi dokumen. Awalnya dia masih canggung, tetapi untungnya rekan-rekannya di sana baik. Malam harinya, Zheng Yan masih marah padanya dan mengambil semua angpau. Hari pertama ini dia hanya mengatakan kepada orang tuanya bahwa semuanya baik-baik saja. Berbalik, dia melihat Duan Jiasu sudah datang menjemputnya pulang. Dia juga memberikan bunga sebagai ucapan semoga sukses. Mereka berdua kemudian pergi makan malam. Dia khawatir dia akan diganggu oleh rekan-rekannya, jadi dia terus bertanya. Dia hanya mengatakan semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya di kantor dia masih sangat sibuk, menyeduh teh untuk semua orang, dan menangani tumpukan dokumen. Semua orang pergi makan, dia masih sibuk bekerja, hanya sempat berbicara sebentar di telepon dengannya. Xiao Yu datang mengingatkannya untuk bekerja dengan serius. Dia bekerja keras sepanjang hari, berniat pulang lebih awal di malam hari untuk mengejutkan Duan Jiasu. Sebaliknya, di tempat Duan Jiasu, karena bosnya dirawat di rumah sakit, semua orang sibuk, dan rekan-rekannya juga banyak meminta bantuannya. Dia awalnya tidak ingin membantu, tetapi setelah menerima makanan yang dipesannya, dia setuju. Sebelum makan, dia bahkan memotretnya dan meneleponnya. Agar dia memastikan bahwa dia yang memesan, barulah dia berani makan, sedangkan dia harus membungkuk bekerja 2 jam lagi baru bisa pulang. Meskipun begitu, ketika dia baru saja pulang kerja, Duan Jiasu juga datang menjemputnya dan mereka berdua mengobrol dengan gembira sebentar. Dia kembali membicarakan tentang lingkungan kerja yang keras, karena dia sendiri pernah melalui masa sulit saat magang. Jadi dia selalu berusaha membuatnya nyaman. Dan sekarang adalah bagian pamer kemesraan untuk pembaca. Tidak lama kemudian Xiao Yu menelepon lagi untuk memberi tugas. Jadi dia harus segera kembali ke asrama untuk bekerja. Sesampainya di rumah, dia mengucapkan selamat tidur kepadanya, tetapi setelah menerima ucapan selamat, dia langsung pergi lembur. Dia tidak lembur sendirian, jadi tidak terlalu buruk. Meskipun begitu, pagi-pagi dia tetap datang menjemputnya untuk bekerja. Tapi begitu melihatnya, dia tahu dia sudah lembur semalaman. Melihat dia sedih, dia harus membujuknya dengan sekuat tenaga agar dia bisa senang kembali. Dia juga berjanji akan makan dengan cukup dan mengurangi lembur. Sesampainya di kantor,
Dia memberinya beberapa ciuman, tapi Xiao Yu juga memergokinya. Dia langsung memberitahu Jiang Ying dan mereka berdua sedang berkencan. Dia masih mengobrol dengan rekan-rekannya ketika Xiao Yu memanggilnya. Begitu tiba, dia dimarahi dan disuruh mengerjakan ulang rencananya. Untungnya, ada rekan lain yang datang membiarkannya pergi. Kemudian dia mendengar Xiao Yu berbicara dengan rekannya bahwa dia tidak suka padanya. Tapi dia hanya menyimpannya di dalam hati dan tidak mengatakannya. Sementara Jiang Ying mengetahui dari Xiao Yu bahwa perusahaan akan pergi karaoke. Malam itu dia mencari alasan untuk pulang lebih awal dan begitu membuka pintu dia melihat Jiang Ying datang mencarinya. Dia langsung melewatinya. Tapi dia ditarik kembali. Jiang Ying mengatakan ayah Duan Jiasu sedang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan banyak uang. Dia menyuruhnya untuk meninggalkan Duan Jiasu tetapi dia tidak mau. Dia juga bilang kalau ayahnya adalah seorang pembunuh dan dia tidak peduli. Dia bilang kalau dia tidak mencintainya dan hanya mempermainkan perasaannya. Dia tidak peduli dan langsung berperan sebagai korban, menyalahkannya atas segalanya. Tapi kali ini dia tidak melunak dan langsung melindunginya. Setelah itu, dia keluar dan minum bir sambil merasa kasihan padanya. Lalu dia datang membawa kue, dan dia memberinya kartu bank. Dia bilang akan merawatnya seumur hidupnya. Dia juga menyerahkan hartanya padanya. Karena bagaimanapun dia menghabiskan uang, dia tidak akan secepat dia menghasilkan uang. Tapi dia malah ingin membeli rumah. Jadi dia berjanji akan berusaha keras untuk membeli rumah bersamanya. Dia juga menyadari Sang Zi memiliki masalah tapi dia tetap menyembunyikannya, takut Sang Yan akan khawatir. Keesokan harinya Sang Zi kembali bekerja keras melupakan makan dan minum. Jadi Sang Yan memesankan Sang Zi seporsi makanan. Malamnya Sang Yan menjemput Sang Zi pulang. Di jalan Sang Yan mengatakan ingin menjemput Sang Zi untuk tinggal bersama. Sang Zi belum sempat menjawab, ibunya sudah menelepon dan mengatakan bahwa Sang Zi harus melakukan panggilan video untuk diperiksa saat pulang. Beberapa langkah kemudian, Sang Yan sudah menelepon bertanya Sang Zi sedang bersama siapa. Berbalik, Sang Yan sudah melihat Duan Jiasu berlari mendekat. Tertangkap basah, Sang Zi masih berniat berbohong tapi bagaimana mungkin. Saat itu kemarahan Sang Yan sudah mencapai puncaknya. Duan Jiasu juga tidak berniat menyembunyikannya lagi dan langsung mengakui hubungan mereka. Sang Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengantar Sang Zi dan Duan Jiasu kembali ke asrama. Sang Zi hanya bisa meminta maaf, sedangkan Duan Jiasu ingin menyelesaikannya dengan Sang Yan nanti. Sesampainya di sana, Sang Zi tidak ingin masuk. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain mereka berdua menjauh sedikit. Sang Yan memberikan Duan Jiasu sebuah pukulan, lalu tendangan, lalu pukulan lagi. Duan Jiasu tidak melawan sampai Sang Yan tenang. Baru kemudian Duan Jiasu perlahan menjelaskan dan juga mengatakan bahwa dia benar-benar tulus menyukai Sang Zi. Meskipun Sang Yan tidak ingin kehilangan adiknya, dia harus menerimanya. Sedangkan mereka berdua kemudian curhat tipis-tipis. Sang Yan sebenarnya tidak terlalu mempercayai Duan Jiasu. Dia bahkan memukul Duan Jiasu di mobil meskipun masalah mereka hanya terkait usia. Sesampainya di rumah Duan Jiasu, Sang Yan membuka kulkas dan melihat penuh makanan yang Duan Jiasu belikan untuk Sang Zi. Saat duduk, yang langsung terlihat adalah foto mereka berdua. Setelah dia selesai mandi, Sang Zi meneleponnya. Dia bilang dia hanya dimarahi sedikit dan selebihnya tidak apa-apa. Kakaknya datang ke sini terutama karena takut Sang Zi akan tinggal bersama pacarnya. Setelah menelepon, Sang Zi tidur lebih nyenyak. Keesokan harinya saat bertemu, Sang Zi melihat luka-lukanya. Dia langsung berlari ke Sang Yan dan memarahinya. Dia bahkan mengancam akan memutuskan hubungan. Tapi sejujurnya, Sang Zi melindunginya membuatnya sangat senang. Mereka semua pergi bermain sampai malam baru pulang. Saat Sang Zi turun dia harus memanggil Sang Yan ke atas. Agar Sang Yan tidak terlihat seperti sopir. Setelah Sang Zi pulang, Duan Jiasu ingin mengantar kakaknya pulang lalu pergi lembur. Tapi Sang Yan bersikeras untuk ikut. Jadi yang satu bekerja, yang satu bermain game. Sang Yan tidak bisa tidak mengeluh tentang hidupnya dengan deadline yang menumpuk. Sedangkan Duan Jiasu, karena ingin menyewa rumah 2 kamar tidur dekat sekolah Sang Zi, harus bekerja keras. Sang Yan melihat Duan Jiasu dan Sang Zi berkencan, dia sedikit lebih tenang tentang Sang Zi. Duan Jiasu juga berjanji akan merawat Sang Zi dengan baik. Pagi hari ketika semua orang di kantor sudah datang, barulah Duan Jiasu bangun. Saat minum air, dia mendengar rekan kerjanya mengatakan melihat Jiang Ying dan Sang Zi berdiri berdekatan. Jadi Duan Jiasu segera mendatangi Jiang Ying dan mengancam jika dia masih mencari Sang Zi, dia akan melaporkannya ke polisi. Di perusahaan Sang Zi, semua orang sedang mengerjakan proyek penting. Karena ide Xiao Yu terlalu monoton, Sang Zi mengungkapkan idenya sendiri. Direktur sangat menyukai idenya,
Tetapi karena baru muncul, detailnya belum lengkap. Jadi direktur meminta mereka berdua untuk mengembangkan ide tersebut dan mempresentasikannya di rapat berikutnya. Setelah rapat bubar, Sang Zi ditegur oleh Xiao Yu karena tidak sopan. Dia juga mengatakan bahwa Sang Zi adalah tipe orang yang merebut pacar orang lain. Malamnya, Sang Zi melihat Sang Yan mentransfer uang kepadanya. Ketika Sang Zi menelepon, Sang Yan hanya memberinya beberapa petunjuk lalu menutup telepon. Pada rapat berikutnya, karena ide Sang Zi kreatif dan memiliki makna praktis, ide tersebut dipilih oleh mitra. Setelah mengantar klien besar pulang, direktur memuji Sang Zi habis-habisan. Rekan-rekan kerja juga mengucapkan selamat kepadanya. Kepala departemen ini mengajak kelompok magang makan, tetapi hari itu Sang Zi sudah ada janji dengan Duan Jiasu. Ternyata Duan Jiasu ini mengajak Sang Zi ke rumah yang disewa dekat sekolah. Rumah itu luas dengan 2 kamar tidur. Duan Jiasu bahkan memberikan kunci rumah kepada Sang Zi, mengatakan bahwa ini akan menjadi rumah mereka berdua. Malamnya, ketika sedang mengejar deadline untuk perusahaan, AC di kamar Sang Zi rusak. Ketika Sang Zi melapor kepada penanggung jawab, dia tidak mengizinkan orang datang untuk memperbaiki, juga tidak mengizinkan Sang Zi memperbaikinya sendiri. Jadi Sang Zi menelepon Duan Jiasu untuk meminta bantuan. Duan Jiasu juga sekalian menjemput Sang Zi pulang ke rumah baru dan membelikan Sang Zi banyak camilan. Duan Jiasu berjanji jika Sang Zi tinggal di sana, Sang Zi akan memiliki makanan setiap hari. Setelah Sang Zi selesai mandi, dia melihat Duan Jiasu sudah menyiapkan piyama. Duan Jiasu juga mengajari Sang Zi bermain game yang baru dirilis. Setelah bermain, Sang Zi ingin pergi, tetapi rambutnya tersangkut kancing baju Duan Jiasu. Setelah berjuang beberapa saat barulah bisa terlepas. Mata mereka bertemu, hanya ingin menatapmu lebih lama. Sebuah ciuman membara membuat Sang Zi setelah sadar kembali merasa malu dan menenggelamkan wajahnya ke bantal. Setelah memastikan Duan Jiasu juga masuk ke kamar tidur barulah Sang Zi bisa bernapas lega. Pagi itu, Sang Zi sudah menyiapkan sarapan untuk Duan Jiasu. Sang Zi juga sudah menjadwalkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, Duan Jiasu selalu memesan makanan yang dikirimkan untuk Sang Zi. Mereka memotret makanan itu lalu makan bersama secara online. Di pihak perusahaan Duan Jiasu, semua orang senang karena telah mencapai jumlah pemain yang banyak. Mereka mengangkat botol minuman ringan untuk bersulang alih-alih botol anggur. Di pihak perusahaan Sang Zi pergi menemui Xiao Yu untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia memberi Xiao Yu hadiah karena Xiao Yu telah membantunya selama ini. Dan Sang Zi juga menegaskan bahwa dia tidak merebut pacar siapapun dan juga menyarankan Xiao Yu untuk membawa Jiang Ying untuk pemeriksaan psikologis. Xiao Yu tidak berkata apa-apa dan hanya tersenyum diam-diam. Malam itu, Duan Jiasu membahas tentang perjalanan kali ini tetapi Sang Zi menggelengkan kepalanya untuk setiap saran. Duan Jiasu mengusulkan untuk bermain game yang mendebarkan tetapi Sang Zi sangat takut hantu. Duan Jiasu terus berbicara tentang hotel yang banyak orang ulas jika Sang Zi lelah bisa beristirahat di sana. Sang Zi mengatakan jika beristirahat di sana sangat boros dan membuat Duan Jiasu tidak berdaya tentang perjalanan ini. Sebenarnya Sang Zi hanya ingin pergi berkemah, tetapi Duan Jiasu menolak karena ada banyak ular berbisa dan bahaya. Sang Zi mengatakan pergi berlibur itu sangat boros, seperti biaya makan dan hiburan. Sang Zi tidak ingin pergi hanya karena takut Duan Jiasu harus mengeluarkan uang. Duan Jiasu menatap Sang Zi dan menyukai gadis yang pengertian ini. Sang Zi juga bercerita bahwa dia sudah menyiapkan segalanya, mulai dari semprotan hidung hingga barang-barang penting untuk berkemah. Setelah itu, Sang Zi dengan gembira bercerita bahwa mereka berdua akan mendirikan tenda sendiri dan duduk mendengarkan deburan ombak. Di malam hari juga ada banyak bintang, daripada pergi ke tempat-tempat yang bising. Duan Jiasu mendengarkan sebentar dan merasa sangat menarik dan memutuskan untuk pergi berkemah besok. Pagi berikutnya, karena hujan, mereka berdua tidak bisa pergi berkemah. Jadi mereka berdua memutuskan untuk berkemah di rumah ini. Mereka berdua senang, bernyanyi, memasang meja dan kursi, dan juga berpelukan. Saat itu ibu Sang Zi menelepon, jadi Duan Jiasu harus bersembunyi dari pandangan telepon. Saat sedang merekam untuk ibunya, Sang Zi tersandung dan jatuh menimpa Duan Jiasu. Berkat kebohongan Sang Zi, mereka berdua tidak ketahuan. Malam itu, mereka berdua berkompetisi bermain jenga dan hasilnya Sang Zi kalah. Hukumannya adalah Duan Jiasu harus memakan kue di wajah Sang Zi. Mereka berdua bermain bersama dengan sangat menyenangkan. Pagi itu, Sang Zi dan kakaknya kembali ke rumah setelah beberapa hari libur. Sementara itu, ayah dan ibunya sedang berfoto. Lalu Sang Zi tiba-tiba muncul membuat mereka berdua sangat senang. Mengambil kesempatan itu, ibu dan anak itu juga mengambil foto bersama.
Begitu masuk kamar, Sang Si langsung menelepon Duan Jiasu. Siapa sangka ibunya tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Sang Zi juga sangat khawatir tetapi ibunya tidak tahu siapa orang itu. Setelah itu Sang Zi mengirim pesan untuk menceritakan kepada Duan Jiasu. Duan Jiasu juga mengatakan akan terbang menjenguknya. Kemudian Sang Zi mengeluarkan kotak yang berisi surat-surat yang dia berikan kepada Duan Jiasu, dari sejak dia masih sangat kecil hingga dewasa. Setelah itu ibunya menceritakan bahwa Sang Zi sedang berkencan, ayahnya khawatir sehingga mereka berdua pergi ke kamar untuk menanyakan lebih jelas. Sang Zi juga mengakui bahwa dia sudah punya pacar dan mereka berdua menanyakan banyak pertanyaan tentang pria itu. Sang Zi merasa sangat pusing sehingga dia mencari cara untuk segera pergi. Saat itu Sang Yan sedang bermain game, lalu Sang Zi masuk menyuapinya dan bahkan memijat punggungnya. Sang Yan juga menyadari Sang Zi ingin makan malam bersamanya malam ini karena ada Duan Jiasu di sana. Dia memberi Sang Zi tepat 3 menit untuk berganti pakaian, setelah itu mereka berdua berangkat ke pesta. Di mobil Sang Yan terus-menerus mengomel karena bertemu Duan Jiasu dan Sang Zi pergi makan bersama orang asing. Sang Zi mengatakan dia tidak merasa malu jika ada Duan Jiasu dimanapun. Akhirnya mereka bertiga sampai di tempat pesta kelompok teman. Mereka sangat terkejut karena Sang Zi ikut bersama Duan Jiasu. Duan Jiasu juga memperkenalkan Sang Zi sebagai pacarnya. Mereka juga kecewa karena baru memberitahu teman-teman mereka setelah 3 bulan berpacaran. Di pesta itu, Sang Yan mengatakan Sang Zi minum sedikit alkohol tapi dia tidak mendengarkan. Sang Yan mengingatkan Sang Zi untuk pulang sebelum jam 10 tapi dia juga tidak mau mendengarkan. Sang Yan bermaksud menelepon ibunya tapi Duan Jiasu sudah merebut teleponnya. Malam itu mereka berdua pulang bersama dan Duan Jiasu mengingatkan Sang Zi untuk tidak minum terlalu banyak alkohol. Setelah itu Sang Zi bertanya apakah Duan Jiasu alergi padanya. Duan Jiasu lalu menggoda Sang Zi bertanya apakah dia ingin tahu ada alergi atau tidak. Dan Duan Jiasu membuktikan dengan mencium pipi Sang Zi. Duan Jiasu bilang jika tidak bertemu Sang Zi dia akan sangat merindukan. Setelah itu mereka berdua berciuman tapi karena terlalu malu Sang Zi lari pulang duluan. Ketika Sang Zi masuk kamar, ibunya sudah ada di dalam dan mencium bau alkohol darinya. Kali ini ibunya tahu Sang Zi sedang berkencan dengan Duan Jiasu. Sang Zi sangat terkejut dan juga mengaku kepada ibunya. Dia mengatakan mereka berdua baru saja berkencan dan tidak tinggal bersama. Sang Zi mengatakan Duan Jiasu sangat baik padanya dan ibunya tahu itu. Tapi ibunya menolak karena ayah Duan Jiasu adalah seorang vegetarian dan ibunya juga sudah meninggal. Jadi kedua keluarga itu tidak seimbang dan juga usia Duan Jiasu jauh lebih tua darinya. Sang Zi tetap menegaskan bahwa dia sangat mencintai Duan Jiasu. Hal ini membuat ibunya marah dan pergi. Keesokan paginya Sang Zi terlihat sangat sedih. Duan Jiasu tiba-tiba muncul dan memegang pipi Sang Zi dari belakang. Mereka berdua berbicara bersama. Duan Jiasu berkata dia ingin datang ke rumah Sang Zi untuk bertemu orang tuanya. Sang Zi juga menerima dan akan menyambutnya dengan baik. Keesokan paginya, Duan Jiasu tiba di rumah Sang Zi dan ayahnya menyambutnya dengan sangat hangat. Mereka berdua langsung membahas masalah utama. Bahwa ayahnya bertanya tentang hubungan mereka berdua dan mengakui bahwa Duan Jiasu sangat baik kepada Sang Zi. Tetapi kedua keluarga sangat berbeda dan juga tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Duan Jiasu juga memahami hal ini. Ayahnya juga sudah meminta maaf karena mengatakan hal-hal yang menyakiti Duan Jiasu. Tetapi Duan Jiasu tahu orang tua mana yang tidak khawatir tentang anak-anak mereka. Malam itu, dia teringat kata-kata ayahnya di pagi hari dan merasa sangat putus asa. Di sisi lain, Sang Zi merasa sangat khawatir pada Duan Jiasu sehingga dia meneleponnya. Dia terisah sejenak dan meminta maaf padanya serta mengatakan untuk tidak memedulikan apa yang dikatakan orang tuanya. Meskipun merasa sangat jauh, Duan Jiasu tetap mengatakan dia baik-baik saja. Dia mengatakan kedua orang tua Sang Zi sangat mengkhawatirkannya sehingga mereka berbicara seperti itu. Dan Duan Jiasu sama sekali tidak menyalahkan mereka berdua. Sebenarnya dia sangat baik padamu, tetapi hal-hal yang Sang Zi bawa padanya hanyalah kesedihan. Mereka berdua berbicara dengan air mata berlinang dari lubuk hati. Keesokan paginya, Sang Zi sudah membawa koper dan mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya. Meskipun mereka berdua sudah meminta maaf atas kejadian kemarin, Sang Zi mengatakan dia sudah dewasa dan juga tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah itu Sang Zi pun tiba di bandara. Setelah menunggu sebentar, Duan Jiasu berlari mendekat ke Sang Zi. Sang Zi menyebutkan tentang kelas 11 yang mengatakan dia punya pacar online. Kenyataannya dia tidak punya pacar sama sekali, dan dia datang ke Yihe untuk menemuinya. Karena Duan Jiasu sudah punya pacar. Segera setelah itu,
Sang Zi memberikan 2 surat dan mengatakan rahasia yang telah dia tulis sejak kecil. Dia menangis dan mengatakan kepada Duan Jiasu bahwa dia ingin bersamanya selamanya dan dia sangat menyukainya. Dia menunjukkan kepada Duan Jiasu bintang-bintang rahasianya agar Duan Jiasu bisa lebih percaya diri. Setelah itu dia melipat bintang itu dengan air mata yang terus mengalir, jadi Duan Jiasu harus membujuknya untuk berhenti menangis dan Duan Jiasu juga mengetahui berita tambahan. Mendengar Sang Zi datang ke kota ini karena dirinya, Duan Jiasu tiba-tiba merasa sangat buruk. Padahal dia hanya berpikir kapan dia bisa kembali ke Nanu. Jadi dia memutuskan untuk menetap di Nanu dan menunggunya kembali. Setelah dibujuk beberapa saat, Sang Zi pun kembali tersenyum. Malamnya dia teringat saat Sang Zi masih kecil pernah mengatakan menyukai seseorang. Saat itu dia tidak berpikir itu dirinya, bahkan mengatakan Sang Zi bisa mencari orang lain nanti. Tengah malam Sang Zi pergi minum dan melihat Duan Jiasu seperti itu langsung merasa sedih, sedangkan Duan Jiasu merasa dirinya sangat buruk. Sekarang Sang Zi harus kembali membujuknya dengan banyak kata-kata manis. Akhirnya apa yang terjadi harus terjadi, perasaan di antara mereka pun semakin dalam. Keesokan harinya Sang Zi kembali ke asrama, di tempat Duan Jiasu, saat bosnya sedang menerima hadiah dari suaminya. Saat sedang bersuka cita, Duan Jiasu datang untuk mengajukan pengunduran diri. Meskipun sangat menyayangkan bakat seperti Duan Jiasu, mereka tetap menerima pengunduran dirinya. Bosnya bahkan dengan perhatian memikirkan jalan pengembangan karir untuk Duan Jiasu. Dia juga menyemangati Duan Jiasu untuk maju, tapi begitu keluar dari sana, dia harus pergi untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada ayahnya. Sudah bertahun-tahun, kini dia juga sudah melunasi utangnya. Mungkin dia tidak membenci ayahnya seperti dulu. Dia hanya menyesal jika ayahnya tidak bodoh, mungkin sekarang mereka sudah bersatu kembali. Dia juga menyebutkan ibunya yang sudah meninggal. Dia pernah ingin ayahnya bangun untuk menyaksikan kehidupan menyakitkan ibu dan anak mereka. Namun kini hidup Duan Jiasu sudah stabil, sudah punya karir dan orang untuk dilindungi. Sampai di sini, ayahnya sepertinya sudah sadar lalu pergi seketika. Setelah bertahun-tahun, dia pun menggenggam tangan itu untuk terakhir kalinya, keluar dari rumah sakit dia menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Tapi begitu Sang Zi menghiburnya sedikit, air matanya sudah jatuh. Karena kini Duan Jiasu benar-benar tidak punya keluarga lagi. Keesokan harinya dia bersama Sang Zi mengunjungi makam ibunya. Pertama dia memperkenalkan Sang Zi kepada ibunya. Setelah itu dia mengumumkan ayahnya sudah meninggal dan juga mengumumkan bahwa dia akan kembali ke Nanu. Namun setiap tahun dia akan kembali ke sini untuk menjenguk ibunya. Sang Zi juga berjanji kepada ibunya akan merawat Duan Jiasu dengan sangat baik. Setelah itu mereka berdua pergi bersepeda bersama. Di depan, melihat punggung Sang Zi, Duan Jiasu teringat gadis kecil yang dulu duduk di belakang sepeda motornya. Namun dibandingkan dulu, dia lebih menyukai perasaan saat ini. Dia baru sekarang berbicara tentang dirinya yang berhenti bekerja dan kembali ke Nanu. Tinggal 1 bulan lagi mereka berdua akan berpisah, meskipun Sang Zi tidak tega tapi dia juga tidak menghalangi Duan Jiasu. Saat Duan Jiasu berkemas, Sang Zi membantunya membuat makanan. Tapi Duan Jiasu tidak bisa diam, dia harus datang menggodanya baru Sang Zi bisa menerimanya. Keesokan harinya saat Duan Jiasu ke bandara, Sang Zi terus menempelinya dan tidak mau melepaskannya. Duan Jiasu juga berjanji akan sering kembali ke sini mengunjunginya. Setelah itu Sang Zi juga memesan Duan Jiasu macam-macam dan bahkan mengatakan jika Duan Jiasu gagal dalam berwirausaha, dia akan menjadi wanita kaya yang menafkahinya. Meskipun sudah mengucapkan selamat tinggal, Sang Zi tetap belum rela, dia harus menemaninya sampai ke pintu keluar baru mau melepaskannya. Teringat kembali saat sebelum pergi Sang Zi telah membuat aturan untuk mereka berdua. Seperti menelepon setiap hari, semua hari jadi harus dirayakan bersama. Tidak boleh ada perang dingin atau menghilang. Setelah itu dia baru menyadari Sang Zi membaca hal-hal itu di internet. Sang Zi dan Yusin sedang mengisi formulir pendaftaran lomba desain. Sementara di pihak Duan Jiasu, dia sedang mencari kantor untuk perusahaannya. Sang Zi dan Yusin berhasil mengirimkan karya mereka. Malam itu Duan Jiasu pergi minum bersama Sang Yan dan Qian Fei. Jun Wang juga terbang dari luar negeri untuk menjadi programmer dan memulai bisnis bersama Duan Jiasu. Duan Jiasu berkata kepada Sang Yan bahwa sebentar lagi dia mungkin akan datang untuk bertemu kedua orang tua. Dia sangat tidak sabar ingin mengatakannya. Beberapa orang bahkan menggoda Sang Yan sebagai kakak ipar sampai dia mual. Saat itu Sang Zi juga sudah menelepon. Mereka berdua berbicara dengan sangat akrab. Sang Zi menyuruhnya menelepon Sang Zi setelah pulang. Dia juga menggoda dengan mengatakan kepada orang-orang di sana bahwa Sang Zi cemburu. Keesokan harinya Duan Jiasu datang. Sang Yan juga pulang ke rumah dan ingin sedikit membantu Duan Jiasu.
Sang Zi dengan antusias menyuruh Duan Jiasu menunggu. Selama makan, tidak ada yang berbicara, hanya saling memandang dan tersenyum. Karena merasa tegang, Duan Jiasu meminta izin untuk pergi ke toilet. Ketika kembali duduk dan berbicara bersama, dia tulus kepada Sang Zi. Masalah dengan keluarga Jiang Ying sudah dia selesaikan semua. Jika tidak ada Sang Zi, hidupnya akan berbeda. Duan Jiasu teringat masa lalu ketika Sang Zi menabung untuknya. Setiap kali dia sakit, Sang Zi selalu di sisinya. Malam harinya saat pulang, Duan Jiasu juga berterima kasih kepada Sang Yan untuk semuanya. Dia menceritakan tentang perjalanan ini. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu Sang Zi. Sesampainya di kamar, dia langsung menelepon Sang Zi. Sang Zi melihat dia sangat bahagia hari itu. Duan Jiasu baru mengatakan bahwa dia sudah bertemu paman dan bibi dan mereka berdua tidak menolak lagi. Sang Zi juga bertanya apakah dia punya waktu di akhir bulan. Karena Sang Zi memenangkan hadiah kompetisi desain, dia akan menerima penghargaan. Namun di akhir bulan ada banyak pekerjaan sehingga dia tidak bisa pergi, membuat Sang Zi sedikit kecewa. Pada hari penyerahan penghargaan, Duan Jiasu sudah mengirim pesan menanyakan kabar, tetapi Sang Zi belum membalasnya. Yang mengejutkan adalah Duan Jiasu sudah datang dari belakang dan duduk di samping Sang Zi, membuatnya terkejut. Sang Zi dan Duan Jiasu pergi ke kursi belakang untuk duduk. Sang Zi mengatakan bahwa dia datang dengan pakaian yang sangat rapi hari ini. Duan Jiasu mengatakan mungkin dasinya sedikit ketat. Ketika Sang Zi datang untuk membantu melepaskannya, Duan Jiasu langsung menciumnya. Sang Zi bahkan belum sempat berbicara, Duan Jiasu sudah mengatakan jika Sang Zi ingin mencium, dia harus mengatakannya. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Upacara penyerahan penghargaan sudah dimulai. Duan Jiasu diundang sebagai pemberi penghargaan. Saat dia sedang menyampaikan pidato, melihat Sang Zi kesulitan berbalik, dia pun maju ke depan, lalu meminta wartawan itu menyingkir sedikit agar pacarnya bisa berbalik. Seluruh penonton tercengang. Duan Jiasu juga menayangkan video desain karakter. Di dalamnya ada janji antara rubah dan gadis kecil itu. Ini adalah kata-kata yang pernah diucapkan Duan Jiasu dan Sang Zi. Keduanya berlinang air mata. Duan Jiasu juga mengumumkan pemenang juara pertama adalah Sang Zi untuk menerima penghargaan lalu berfoto bersama. Tidak lama kemudian semua orang sudah lulus. Duan Jiasu adalah orang yang merekam video mereka bermain. Beberapa orang sudah melaksanakan rencana membuat bentuk hati dari kelopak mawar untuk berfoto bersama. Ketika sudah siap, Ning Wei berlari keluar agar Sang Zi tetap di dalam. Duan Jiasu juga memegang buket bunga dan berjalan mendekat. Keluarga Sang Zi juga sudah datang untuk menyaksikan. Duan Jiasu mengatakan bahwa dia tidak menyangka mencintai dan dicintai akan sebahagia ini. Keduanya juga menitikkan air mata. Dia mengeluarkan cincin dan melamar Sang Zi. Sang Zi pun setuju. Hari itu ketika Sang Zi naik ke kamar, Duan Jiasu sudah berdiri di sana. Melihatnya, Sang Zi teringat pertemuan pertama mereka berdua dan mereka pun berciuman.